Coba baca. Aku akan mengutus dia kepadamu. Oke, stop. Kata Yesus Aku kan akan gitu. mengutus. Siapa aku Nah, di situ? Jadi lebih dulu Yesus Siapa aku meminta kepada siapa Bapa. aku Bentar di situ? dulu. Permintaan Yesus ya lebih dulu gitu. Lebih dulu di Yohanes 14 kepada Ya. Bapa. Bukan Siapa? berarti Yesus yang mengutusnya. Astaga, persis ini seperti ini yang baju hitam ini kalau baca Alkitab nih persis kayak begini sob. Persis seperti rokok kudus kalau baca Aku Alkitab. akan mengutus dia kepadamu. Kenapa tuh. sih kalian itu sukanya melintir? Aku akan mengutus dia. Siapa di situ aku? Ya kan artinya gini, Des. Jangan artinya dulu sob. Aku balik Siapa kamera. di situ aku? Aku balik kamera dulu. Siapa di situ aku sob? Nah, jadi Des ya dapat Sob, kita siapa di situ ketahui ya. Di Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 Yesus minta kepada Bapa. Oke. Lebih dulu Terus? udah diciptakan Bapa, lalu ada permintaan Yesus. Oke. Ada yang diciptakan tadi ya diutus gitu untuk Oke, siapa yang mengutus? dijanjikan Yesus. Siapa yang mengutus? Bapa yang menciptakan. Coba baca lagi ayat yang tadi. Ya, aku akan mengutus dia kepadamu. Betul. Oke, siapa aku di situ? Aku, Yesus, Oke, dia siapa? dia roh kebenaran. Siapa? Muhammad? Ya, Ya, berarti aku mengutus dia. Berarti Yesus mengutus Muhammad, betul? betul. Betul. Karena apa? Gak bisa Dia minta sama Bapa. tidur. Gak bisa tidur. Gak bisa. Jadi kan betul ya teman-teman ya Gak semuanya bisa ya. tidur. Di kitab Edis ya mengatakan Yesus mengutus Gak Nabi bisa Muhammad. Ya, nggak ada tidur. masalah. Gak bisa tidur. Karena apa? Ya, karena di Yohanes 14 Yesus sudah minta gitu. Aduh. Baiklah, hari ini kamu cukup mengocok perut, Sob. Ya, sampai kram. Baru saya Tuh. ketawa. Terserah kamu. Oke. Karena Baiklah, itu Sob. permintaannya di Yohanes 14. Tapi ada Nah, satu udah hal yang dikatakan. ada satu rahasia, Sob. Gini. Apa? Suara apa lagi tuh, Sob? Duh. Nggak ada suara macam-macam. Oke, ada satu rahasia yang perlu saya ungkapkan, Sob. Begini, Sob. Apa pula? Sebenarnya ini rahasia lagi, dan ini nanti kalau saya ngomong ini nanti digoreng lagi sama banyak orang. Des. Dengarkan, Sob, dengarkan. Sob, Bentar. Bentar sedikit. Yang tadi sedikit. Berarti itu betul ya, Dis ya. Al-Qur'anku menyebutkan di As-Saff ayat 6 itu ya, mengabarkan Yesus mengabarkan Nabi Muhammad, betul? Baik, di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 dikatakan bahwa ya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan apa yang ada di tanganmu, yaitu Taurat dan Injil, dan memberikan Wa idh kabar qala Isa gembira bin kepadamu Maryamu tentang datangnya seorang nabi setelahku, ismuhu Ahmad. Betul? Oh, betul kan? Oke. Namanya di situ adalah Ahmad. Nah, Iya. pertanyaannya sekarang, dengar dulu dong, Sob. Aduh. Apa pula? Kamu ngomong terus, Sob. Aduh, ngomong terus. Jangan panik. Jangan Tenang, panik tenang. kalau kebenaran itu terbuka gitu. Baik. Jangan panik kalau Jadi- kebenaran itu terbuka. Oke, kita gantian-gantian ngomongnya, Sob, biar akademis lah. Janganlah kita besar Aku dulu, channel aku kita. dulu sedikit. Ya, channel kita channel raksasa loh, Sob. Jadi jangan Iya, menunjuk-nunjukkan tahu. anak-anak kita. Aku diskusinya. dulu sedikit. Nah, Aku gimana? dulu sedikit ya. Gimana? Baik, narasiku bentar dulu ya. Ya, sesuai ya yang dikatakan oleh Yesus. Dia meminta kepada Bapa seorang penolong lain dalam Yohanes 14. Lalu penolong ini diciptakan, maka Yesus mengatakan aku akan mengutus kamu kepada dia. Kan gitu. Oke. Nah. Ya akan mengutus dia kepadamu. Ya dia kepadamu, itulah roh kebenaran. Yaitu Kalau roh Muhammad. kebenaran, bentar dulu. Kamu dengerin dulu gitu penjelasanku. Yesus itu ya. Oke. Jangan cuma ketawa gitu. Jadi Yesus itu dalam bahasa pembacaan kitabnya seperti yang kamu jelaskan tadi, dia pakai bahasa Ibrani. Oke. Maka roh kebenaran itu adalah roh Ahmad. Oke. Dari Jadi bahasa Yesus mengutus. Jadi Tuhan Yesus mengutus Muhammad, betul? Langsung dibalikan kameranya. Loh ya. Roh Oke. Ahmad. Makanya Oke. Des, ya, makanya sesuai dengan Al-Qur'an. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuliyyati min ba'di ismuhu Ahmad. Oke. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah Oke. ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu dan membenarkan kitab sebelumku, Oke. yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yaitu namanya Ahmad. Oke. Atau orangnya Nabi Ahmad. Muhammad.
Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Baik. Roh Ahmad. Ya, tuh. Oke. Dalam bahasa keseharian Yesus, roh kebenaran itu adalah roh Nabi Muhammad. Baik. Tuh, silahkan Sudah? kau bantah itu pakai data. Baik. Oke. Boleh saya sekarang ngomong, Sob? Nah, silakan. Jangan nanti kalau saya ngomong kamu langsung gemetaran macam rokok kudus. Baik. Aku akan mengutus dia, kata Tuhan Yesus. Aku di situ Yesus, dia di situ adalah roh kebenaran yaitu Muhammad, betul? Roh kebenaran, iya. Oke, berarti aku Yesus mengutus dia Muhammad, betul? Memang sesuai kata Quran. Oke, berarti Yesus mengutus Muhammad, betul? Yang sesuai kata Quran. Baik, rekam dan Mendengarkan dia. bagikan. Baik, ada problem. Baik, problemnya begini. Di dalam surat As-Saff itu, ayat 6 itu, Sob. Di situ Nabi Isa berbicara kepada orang Bentar dulu, Arab. Des. Kan tadi waktunya saya, salah Sob. paham. Kan waktunya Sedikit. saya. Aduh, Biar Sob, kamu masa agak sedikit. dia ngasih saya ngomong loh. Sob, masa tadi kamu Sedikit. udah ngomong saya dengerin, saya Sedikit. ngomong kalau sama Ada narasi kota. kamu yang ini, Des. Ada Gimana? narasi kamu yang terpotong ya. Nabi Oh, Muhammad nanti udah viral itu, Sob, diutus tenang oleh- aja. Iya. Nanti kamu Nabi di sidang Muhammad rapat. Nabi Muhammad diutus Yesus melalui Bapa. Oke, baik. Melalui Bapa. Berarti Allah itu adalah Bapa di surga? Lah, Tuhannya Yesus Allah itu. Iya, berarti Allah adalah Bapa yang di surga. Aku nggak kenal Bapak. Ayo. Berarti umat muslim menyembah Bapa di surga. Tambah Aku nggak kenal pusing Bapak. lagi. Oke, kenapa? Oke. Kita di Lupakan dalam itu. Islam tidak Oke, mengenal Bapak. Lupakan itu, Sob. Lupakan itu. PI ini datang lagi nih. Yusuf PI. Ya, kenapa, Sob? Kita pergi. Nggak tahu tadi kepental aku. Bentar. Itu terlalu besar, Sob, ini Sob. Jadi kalau kamu menggerakkan mikrofonmu itu seperti ngebas begitu di sini. Terlalu besar itu kayaknya efeknya. Aku nggak pakai efek loh. Oke, silakan, Sob. Tadi sudah saya jawab. Iya, membayar pajak, Sob. Dengan cara menyuruh muridnya untuk memancing ikan, dari situ didapati nanti uang dan itu akan digunakan untuk membayar pajak masuk ke bait Tuhan. Oh. Jadi Tuhan kamu ikut bayar pajak gitu. Ya, masalahnya di mana, Sob? Di mana kuasanya? Emang maksudnya kuasanya itu gimana? Kalau kita membayar pajak itu karena pada waktu itu orang-orang Romawi itu menjajah. Itu semua daerah-daerah Timur Tengah itu dulu masuk jajahan Roma. Iya gini, kenapa Tuhan kamu itu harus mengikuti aturan manusia gitu loh? Aku bingung tuh kayak gitu. Ya, karena memang itu aturannya. Karena Israel pada waktu itu dikuasai oleh Roma. Sob, suaramu jangan gerak-gerak, Sob. Karena dung begitu loh, Sob. Nah, Bentar. coba dimatikan lah, Sob, efeknya, Sob. Biar nggak seperti itu. Aku nggak ini, Des. Nggak apa. Ya, Nggak pakai efek loh. kalau kamu nggak bisa dengar, Sob, orang lain yang dengar. Makanya jangan digerak-gerakin mikrofonnya. Ya, silakan lanjut, Sob. Gimana, Sob? Ya sudahlah, kalau Tuhan bayar pajak nggak masuk akal bagiku, Dis. Masa Tuhan bayar pajak? Ya, mungkin begini, Sob. Yang menjadi kendala kita itu, Sob, yang kamu maksud tidak masuk akal Tuhan bayar pajak itu maksudnya Bapak di surga, Sob. Kalau Bapak di surga ya nggak bayar pajak, Sob. Jadi makanya, Sob, saya ini kan sudah sering kali toh membahas masalah ini. Ketika orang Islam bertanya tentang Tuhan, sebenarnya kalian itu menanyakan Bapa di surga, tidak menanyakan tentang Yesus, Sob. Jadi makanya yang sering menjadi kesalahpahaman, kenapa kalian tidak mau membedakan antara Bapa di surga, Tuhan yang merujuk kepada Bapa di surga, atau Tuhan yang merujuk kepada Yesus. Begitu loh. Kalau kata Tuhan yang merujuk kepada Yesus, tentu saja merujuk kepada Sang Mesias. Sang Mesias tentulah manusia. Lahir sebagai manusia, dilahirkan oleh Maria. Ya membayar pajak, Sob. Salahnya di mana? Iya. Begitu loh. Yang menjadi masalah, Sob, kenapa kita terus-menerus harus seperti ini? Kalian tidak mau membedakan kurios yang Bapa di surga atau kurios yang Yesus. Bukankah kita sudah ngomong, Sob, bahwa kata Rob itu bisa saja merujuk kepada Allah, bisa saja merujuk kepada manusia. Betul nggak? Ya, ngapain lagi kamu malah bahas ke situ? Terulang-ulang. Ya kan memang itu masalahnya, Sob. Kayak gitu. Iya, kamu kan menanyakan kepada saya, Sob, Tuhan kok bayar pajak? Nggak masuk akal masa Tuhan bayar pajak. Betul, Sob, karena kata Tuhan itu di dalam pikiranmu merujuk kepada Bapa di surga. Bapa di surga ya memang nggak bayar pajak, Sob. Gimana? Kalau kata Tuhan itu kamu tujukan, kan sebenarnya Alkitab itu kan bukan bahasa Indonesia, Sob. Setuju nggak? Iya, setuju. Alkitab itu kan berbahasa Yunani.
Nah, kata kurios yang ditujukan kepada Sang Mesias, jangan kamu salah, kamu pelintir ke Bapa di sorga. Sehingga kamu bilang begini, kurios Bapa di sorga kok bayar pajak? Ya memang gak masuk akal, Sob. Jadi jangan kamu menyerang sesuatu yang sebenarnya tidak diimani oleh orang Kristen. Aku mau tahu, Silakan. di kepalamu Yesus itu seperti apa gitu loh, Dis. Bentar, gini, Yesus itu Tuhan nggak bagi kamu? Iya, masalahnya Tuhan itu yang dipahami Tuhan. oleh orang-orang itu tidak seperti Tuhan yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab. Sebenarnya gini, Sob, kata Tuhan itu tidak pernah ada dalam Alkitab dan tidak pernah ada dalam Al-Quran karena itu Aku berbahasa ngebahas Indonesia. itunya. Aku ngebahas itunya. Yang aku tanya sama kamu itu, ya, bagi kamu Yesus itu Tuhan yang disembah atau tidak gitu? Itu dulu. Sob, yang disembah itu bukan hanya Yesus, Sob. Yang disembah itu banyak, Sob. Daud juga disembah. Nah, bingung kan? Daud juga disembah, Sob. Di dalam Alkitab itu Kristen. yang disembah itu bukan cuman Bapa di surga, bukan cuman Yesus. Daud juga disembah, Firaun juga disembah. Banyak yang disembah itu. Sembah itu kan begini, Sob. Posisi sujud itulah sembah, dan sujud itu dilakukan kepada manusia. Di dalam Al-Qur'an pun sujud juga dilakukan kepada manusia. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Begitu loh. Nanti bahas itu. Aku mau tahu aja sebenarnya di kepalamu bagaimana Yesus itu gitu. Baik. Ya, Bukan di kalau kepala saya, baik. Yesus berarti satu pertanyaan. Oke, Yesus disembah. Terus dia maha kuasa nggak ya Yesusnya? Bukan Bapak, Yesus. Baik. Maha kuasa dalam pengertian bagaimana, Sob? Bisa segala-galanya. Bisa segala-galanya. Nah, ini juga nanti debatable, Sob. Nanti kalau saya bilang Allah Maha Kuasa, bisa nggak Allah mengangkat batu? Bisa nggak dia ciptakan batu yang tidak bisa diangkat oleh dia sendiri? Nggak nyambung kalau ke situ, kawan. Ya, nanti itu debat kusir, Sob. Itu pertanyaan-pertanyaan yang membawa kepada debat kusir. Kita begini saja, Sob. Permasalahan antara Islam dan Kristen. Pantas nggak gini? Pantas nggak Yesus itu disematkan kata maha? Kenapa tidak pantas? Kalau maha bisa dan maha kuasa, berarti Kenapa kamu tidak akui? pantas? Dia mengakui dong. Cuman itu nanti menjadi pertanyaan. Seperti misalnya begini, umat Islam percaya nggak kalau Allah Maha Kuasa? Ya iya, jelas. Oke, kalau Allah Maha Kuasa, dia bisa nggak menjadi manusia? Bukan masalah bisa atau enggaknya. Nah, makanya itu nanti menjadi satu perdebatan yang debat kusir. Maksud saya gini, Sob, gini. Biar Bukan kita lebih masalah bisa atau terarah. enggaknya, pantas atau tidak gitu. Ya, maksud saya gini, biar kita lebih terarah, Sob. Sebenarnya permasalahan antara Kristen dan Islam itu adalah permasalahan soal kata Tuhan. Yesus itu Tuhan, bukan berarti dia itu adalah Bapa di surga. Sama seperti Muhammad itu Rob, bukan berarti dia adalah Allah. Tuhan yang seperti itu yang kamu ambil dari definisi mana? Dari definisi Alkitab. Di dalam Alkitab nggak ada kata Tuhan. Di dalam Alkitab itu Bukan adanya kata KBBI. kurios. Sob, coba jangan Bukan digerak-gerakin KBBI. mikrofonmu. Mikrofonmu jangan kau gerak-gerakin, Sob. Jadinya menggema. Aku ini nggak- Mikrofonmu itu menggema, Sob. Aduh. Coba mikrofonmu nggak usah lah pakai efek seperti itu, Sob. Enggak ada. Iya, masalahnya kamu tidak dengar, Sob, apa yang ada di mikrofonmu itu. Orang lain yang dengar itu orang lain. Oke, begini, Sob. Nah, lanjut. Oke, kita mau debat akademis ya, Sob ya. Gini, setuju nggak, Sob, bahwa kata Tuhan tidak ada di dalam Alkitab dan tidak ada dalam Al-Quran? Tuhan memang nggak ada di Quran. Oke. Lalu kata Tuhan yang diterjemahkan sebagai Tuhan itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab apa? Kata Rob, betul nggak? Kalaunya diambil dari bahasa Arab, Rob, Oke. Robun. Iya. Oke. Nah, kata Rob itu, misalnya seseorang ya Robbi. Nah, sebenarnya bisa nggak orang menyebut Robbi kepada manusia? Nggak bisa. Nah, itu surat Yusuf ayat 23 gimana? Nah, itu lagi yang kau bahas sama aku. Ya, memang itu, Sob. Memang itu bahasan kita. Nggak kelar-kelar itu lagi. Sob. Karena memang itulah inti perdebatan Nggak ada. kita, Sob. Aduh, malas dah aku kalau itu juga. Nah, karena kamu mau lari. Ya. Itu Oke. juga ngapain yang udah kita bahas, kita kaji Ya. udah lama. Oke, tapi begini, Sob. Tapi kamu mengakui kan bahwa Kak Muhammad itu pun bisa disebut sebagai Rob? Nggak bisa. Oke, saya putarkan video ya, Sob ya. Saya putarkan video, Sob. Baik. Coba nanti kamu jelaskan. Makanya kata kurios yang ditujukan kepada Yesus itu tentu berbeda dengan kata kurios yang ditujukan. Kita ini mau bahas kosakata Tuhan dalam bahasa Indonesia kah? Karena pertanyaanmu kosakata Robun kah? Iya, karena pertanyaanmu tadi begini, Tuhan kok bayar pajak?
itu adalah sesuatu yang Iya. aneh. Iya, karena di Aneh. dalam pikiranmu kata Tuhan itu yang kamu maksud adalah Bapa di surga. Misalnya begini, Tuhan Bukan, kok bukan. mati. Aku menyebut Tuhan Aduh. itu nggak merujuk ke Bapa di surga, bukan. Cuma untuk Baiklah, Yesus. baiklah. Kan Yesus dituhankan Baik. Kristen. Oke, sekarang begini, Sob. Sekarang begini. Suaminya Zulaika itu, dia Robbi nggak? Robbinya Yusuf nggak? Itu lagi. Ayo dijawab saja. Ada pembahasan saja. lain nggak, Des? Karena kalau bahas itu kamu pasti langsung nyungsep. Bukan Yusuf, udah berkali-kali Oke. aku jawab Baik, masalahnya. saya putarkan ya Berkali. Sob ya. Saya putarkan ini video Nggak, Sob ya. nggak. Saya- Nggak ada pembahasan yang lain lagi selain yang itu. Ya karena itu terus yang kalian bingung nggak lulus gimana? Nih, coba dengerin Sob ya. Dengerin aja Sob. Coba Sob Kau dengerin. sendiri yang bingung. Coba dengerin dulu Sob. Aduh. Dengerin dulu ya. Saya putar ini. Saya putar ini. Saya putarin Sob. Untuk Edis bahwa CPI mengakui 2 rob ya. Untuk Edis. Untuk Edis. Bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. Ah, tuh ada 2 rob kan? Ya. Sudah. Ya buat kamu doang, bukan buat Kristen yang lain. Iya, makanya spesial buat saya. Karena Oke, karena cuma baik, kamu yang kita- kagak paham masalahnya. Oke, itu 1 orang. Terus nih Daman Almantiki. Aduh. Daman Almantiki juga mengakui nih. Bukan cuma 1-2 orang, Sob. Misalnya sekarang anu Tasik Ngaji nih, Tasik Ngaji. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Dis, Nah, Nabi Muhammad Begini. bisa dikatakan Rob. Betul nggak? kalau aku nggak berminat saat ini bahas rob itu. lari. Udah Aku berkali-kali tidak masalahnya. berminat. Ngapain bahas rob itu berkali-kali? Ya itu terus yang kalian bahas kok. Tuhan kok bayar pajak. Ya Rob kalian juga kok. Masa Rob kok mati? Nggak ada tema lain gitu. Masa Rob kok kawin? Nggak ada tema lain gitu maksudku. Ya tema kalian cuma itu ya. Saya juga temanya itu. Gimana? Kenapa tema cuma Gimana? itu, Dis? Sob, kan kamu bertanya di sini, Tuhan kok bayar pajak, oke? Kalau di dalam Iya. bahasa Yunaninya, kurios kok bayar pajak, kan gitu. Nah, karena apa kamu punya pertanyaan seperti itu? Karena kamu salah memahami Yesus itu Tuhan, kamu pahami Yesus itu Bapa di surga, padahal Yesus itu bukan Bapa di surga. Sehingga, Gini, Dis, ya. gini Sob, kamu itu melakukan yang namanya strawman argumen, menyerang sesuatu yang sesungguhnya tidak diimani oleh orang Kristen. Memang saya akui Sob, ada orang Kristen yang salah mengimani ajaran Kristen. Contohnya Bom-Bom, Rudy Iskariot, PC The King, RK. Di dalam otak mereka itu, Yesus Tuhan itu artinya Yesus itu Bapa di surga. Makanya mereka ketika dibilang Tuhan mati, mereka muter-muter kayak gangsingan. Nah gini, Dis, ya. Iya. Aku itu bahas Tuhan dalam kosakata KBBI. Karena dalam Masalahnya bahasa Arab itu Alkitab, nggak ada Tuhan. Alkitab tidak ditulis dengan peraturan KBBI. Alkitab tuh ditulis pakai bahasa Yunani, Sob. Nah, KBBI makanya belum ada. mau kita bahas yang pakai kayak gimana jadinya? Boleh. Kan Mau semua kita bahas semua bahasa itu kan ada gramatikanya, ada Betul. kaidahnya, kan kayak gitu. Betul. Makanya kalau menyebutkan Tuhan berarti kita bahas dalam KBBI berarti bahasa Ini nanti Indonesia yang bakal baik dan viral benar. lagi nih. Oke, Sob, ini nanti bakal viral lagi nih. Coba dengerin saya. Nanti rekam, nanti pasti digoreng lagi nih sama orang-orang blow up. Apa tuh? Dengarkan saya. Di dalam Alkitab yang Tuhan itu bukan cuma Yesus. Wah, ngeri kan? Oh. Makin ngeri lagi. Oh, siapa aja? Siapa aja? Saya kasih tahu. Di dalam Alkitab yang bergelar kurios itu bukannya hanya Yesus. Bapa di siapa surga, aja? Bapa di surga bergelar kurios. Kaisar Oh. itu juga dipanggil kurios. Abraham itu dipanggil kurios juga. Oh, Abraham juga. Iya, Abraham juga kurios. Jadi Elia? yang kurios itu banyak. Banyak. Berarti banyak Tuhan. yang kurios. Nah, ini dia makanya banyak kurios di dalam Alkitab itu nggak jadi masalah. Makasih, baby. Banyak kurios di dalam Alkitab itu tidak jadi soal begitu. Cuman ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi Tuhan, terus orang tuh jadi mendadak blow on berjamaah gitu loh. Memang gitu. Memang faktanya seperti itu. Yang kurios Sulit. Loh, makanya Sob, jamaah ini itu kebanyakan itu tidak baca Al-Quran dan tidak baca Alkitab. Gini. Entah itu yang Islam, Aku entah mau itu yang tanya Kristen samamu itu. sedikit dulu.
Kalau Silakan. dalam bahasa Yunaninya, yang disembah itu apakah yang kurios atau yang teos? Dua-duanya, Sob. Yang disembah itu banyak yang disembah. Daud di dalam Alkitab itu disembah. Bani Het di dalam Alkitab disembah oleh Abraham. Daud disembah oleh Mephibosheth. Karena pengertian sembah itu adalah melakukan gerakan badan seperti ini. Itu yang dimaksud sembah di dalam Alkitab. Yang di dalam bahasa Ibraninya disebut sakah ataupun yipol, ya. Nah, sakah, yipol itu seperti itu. Atau di dalam bahasa Yunaninya proskuneo. Proskuneo itu adalah begini. Kalau dalam bahasa Arabnya sujud. Dalam bahasa Arabnya itu sujud. Nah, di dalam Al-Qur'an yang disujud ini tuh bukan cuma Allah juga. Adam itu disujudin oleh para malaikat. Bahkan yang menyuruh malaikat sujud kepada Adam itu adalah Allah sendiri. Nah, orang tua Yusuf di dalam Al-Qur'an juga disujudin. Betul. Nah, makanya kata sujud inilah yang disebut dengan menyembah itu. Nah, cuman menyembah di dalam bahasa Indonesia itu artinya sudah kacau. Coba tanya, kamu kemana? Mau nyembah katanya. Padahal mau ke gereja. Kamu mau kemana? Mau nyembah. Kamu nyembah ini. Jadi sebenarnya pengertian bahasa yang sudah terlanjur berubah di masyarakat itu yang membuat diskusinya jadi kacau. Gini, Dis. Makanya Kalau sedikit lagi, Sob. Baik. Makanya kan kemarin saya ngobrol sama si Rokok Kudus kan. Dis, berarti kamu nggak nyembah Yesus? Loh, saya pribadi kalau ke gereja, saya nggak gini-gini nungging nggak pernah saya ke gereja nungging begini nggak. Makanya menyembah yang ada di dalam Alkitab itu adalah melakukan gerakan badan seperti itu. Itu yang dimaksud menyembah. Dan saya ke gereja, saya tidak melakukan itu. Saya Apa yang pribadi kamu loh. lakukan? Saya pribadi ketika saya berangkat ke gereja, saya nggak sampai begini, nggak. Ada Nyanyi. gereja-gereja, ada Jejak gereja kamu. tertentu yang ada gereja tertentu yang begini, ada. Tetapi saya nggak melakukan itu. Dan itu nggak masalah, Sob. Karena yang ditanya saya kan, saya pribadi kan. Kalau saya pribadi memang nggak melakukan seperti itu. Nungging begitu saya nggak lakukan. Yang menyembah itu adalah orang Islam dan orang Katolik. Contohnya ini. Ini kalau ini nyembah ini. Makanya ketika saya debat sama orang Katolik, dia bilang ini katanya nggak nyembah. Makanya kan jadi pusing. Iya, jadi makanya perdebatan itu terjadi karena kita tidak memiliki definisi yang sama tentang sebuah kata. Makanya kita berdebat karena kita tidak punya definisi yang sama tentang kata tersebut. Makanya kita berdebat. Nah, makanya kita samain dulu definisinya. Apa nyembah itu? Nah, kalau saya di gereja, terus terang saya nggak sampai begini. Tapi kalau saya di kamar, di rumah, sesekali saya mungkin kalau ada lagi masalah berat, mungkin saya bisa melakukan seperti ini. Seperti itu. Dan itu tidak masalah. Mau nyembah begini nggak masalah. Tetapi di dalam Alkitab, yang ditekankan itu bukan gerakan badan. Di dalam Alkitab, yang dipentingkan itu adalah bagaimana roh kita terkoneksi dengan roh Tuhan. Begitu. Apa artinya setelah begini, Cuma setelah itu bangun? doang. Sebentar. Apa arti kita begini, setelah bangun lalu begini? Berarti Nggak ada gunanya. ini, Dis. Di dalam Kristen itu berarti tata cara ibadah nggak ada aturannya gitu, atau tata cara nikah atau semuanya bagi warisan dan bla 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 banyak kehidupan kita sosial ini. Apakah nggak diatur agamamu? Baik. Karena poinnya cuma satu kata kamu tadi. Ya, makanya begini, Sob. Pertama-tama, yang harus kita mengerti apa itu ibadah. Karena di dalam masyarakat, ibadah itu adalah suatu kegiatan pergi ke rumah tertentu. Itu yang ada, definisi itu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab. Yang dimaksud dengan ibadah itu dari kata abud, ya'budu, dari kata abada. Artinya Ibadah, hamba. ya, tahu. Artinya hamba. Jadi ibadah itu sebenarnya maknanya penghambaan diri. Bagaimana kita membuat diri kita menjadi hamba Tuhan. Kalau Tuhan Tahu. bilang jangan mencuri, terus kita tidak mencuri, itu ibadah tuh itu. Lalu gini, Mbak, maksudku kayak gini. Itu kan masalah peraturan dalam agama. Ya. Kan agama itu Gimana? kan A tidak, agama kacau. Kan gitu. Berarti ada aturan yang di dalam agama tersebut. Nah, aturan itu apakah tidak ada dijelaskan dalam kekristenan gitu? Bagaimana kehidupan bersosial kayak gitu. Yang kutanya tuh samamu. Iya, ada Sob. Contoh ya, Tetapi contoh, kalau contoh. gerakan Contoh. Bentar, bukan masalah ritual penyembahan bukan. Tapi yang kupermasalahkan nih tata cara. Tata cara maksudnya itu, adakah aturan menikah? Adakah aturan tentang masalah bagian waris? Kayak gitu. Masa hanya satu poin yang diajarkan agama? Nggak mungkin. Baik, saya jawab ya, Sob ya. Saya jawab, Sob. Iya, baik. Kita harus sabar, teman-teman, karena ya memang ya agak sulit kalau ngomong sama mereka berdua ini agak sulit ini. Jadi gini, Sob. Tadi kamu bertanya kepada saya,
masa nggak ada tata caranya begitu? Harus, kalau Islam kan ada tata caranya, ada angkat tangan begini, walaupun ada yang begini, terus begini, terus habis itu begini. Begini sob, kekristenan itu bukan berbicara soal ritual. Makanya tadi saya jelaskan, apa itu ibadah? Ibadah itu dari kata abud, abada. Kata dasarnya itu hamba, abdi, pengabdian diri. Tata caranya bagaimana? Tata caranya adalah melakukan apa yang disuruh Tuhan. Contoh, Tuhan bilang, jangan mencuri. Nah, tata caranya kalau lihat barang orang, jangan diambil. Itu tata caranya. Bukan tata caranya harus begini, tangannya harus begini, posisi harus... Bukan begitu, sob. Kristen tidak bicara seperti itu. Kamu ngerti tata cara nggak? Loh, tadi kan kamu bertanya kepada saya mengenai tata Udah kayak cara. gini aja. Kayak gini aja. Aku mau tanya satu samamu ya. Satu aja. Kalau seperti itu kata kamu ada tata cara yang diperintahkan oleh Tuhan. Tata cara nikah di agama kamu gimana? Tata cara nikah? Yang dimaksud gimana? Harus ada masengi cincin begitu maksudnya? Yang nggak maksud tata cara? Yang tata caranya gimana aturan dalam Kristennya? Ya menikah ya diberkati lah. Cuma gitu doang. Cuma Ya gitu doang. dipersatukan oleh Tuhan. Bagaimana caranya dipersatukan? Ya tentu menghadap kepada pemuka agama, misalnya di gereja. Kemudian dibuatkan. Ya seperti itu ya, nggak perlu diatur-atur lah, sob. Emangnya kambing, sob? Gimana? Manusia itu bukan kambing, sob, yang harus Berarti nggak ada tata caranya, Dis. Berarti itu bikinan manusia. Kata Yesus, sia-sia kamu beribadah. Yang dia lakukan adalah perintah manusia. Baik. Sekarang saya tanya, sob. Kalau dalam Islam ada tata caranya masuk WC kan? Ada. Oke, pertama harus kaki apa? Kanan. Kaki kanan, keluar kaki. Kata saya kanan. Gimana? Oh, ikut juga. Oke, sebentar, begini. Makanya gini, sob. Aku salahin kamu ikutan juga. Makanya Gini kamu loh. tahu gitu. Iya, masuk kaki kiri, sob, keluar kaki kanan. Iya. Kenapa kok iya kan? Baik. Ya saya begini. Kekristenan bukan berbicara soal begitu-begituan, karena kamu sudah mengukur. Artinya begini, kamu membuat apa yang ada di dalam Islam itu menjadi standar ukuran kepada agama lain. Ini yang saya bilang pola pikir kacau, sob. Begitu, karena menurut kamu Tuhan tuh harus ngatur, masuk kamar mandi tuh harus diatur, harus kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, kemudian nanti kalau makan tuh harus diatur, harus dijilat-jilat semua jarinya, seperti itu kan? Gitu. Terus makan itu harus tangan kanan, karena kalau tangan kiri itu sama dengan setan, karena setan tuh makannya Iya. pakai tangan kiri. So Gini, Dis. sebentar, kenapa Kenapa biar ada? selesaikan? Biar saya Sebentar, selesaikan. Gini, aku sedikit sampaikan lagi gini. sedikit. Kalau Anda membuat Kristen seharus seperti itu, saya cuma mau bilang begini, sob. Kami Kristen ini tidak dianggap seperti kerbau oleh Tuhan. Masa kami harus diatur masuk kamar mandi macam kerbau saja kami ini, sob? Baik, Dis. Ya, nah Silakan. gini, dengarkan tanggapanku. Ya, kenapa kita itu harus diatur oleh Tuhan di bawah aturan hukum Tuhan? Karena kita ini bukan hewan. Coba lihat hewan, dia kagak punya aturan. Kawin-kawin aja. Kan kayak gitu. Langsung tuh ya beranak pinak, nggak ada aturan. Hewan itu nggak ada aturan. Baik. Terus waktu Kalau- hewan lagi buang kotorannya, nggak ada aturan mereka gitu. Itu hewan. Makanya kalaunya tidak ada aturan seperti itu dalam agamamu, maka lebih buruk dari hewan jadinya. Baik. Bisa saya jawab? Kita ini manusia. Manusia itu di bawah aturan Tuhan, bukan seperti hewan. Apa bedanya kalaunya tidak ada aturan seperti hewan? Baik. Kamu nikah, nggak ada. Lalu kamu ngapain? Kumpul kebo gitu. Di Kristen nggak ada nikah, tata caranya nggak ada. Kan kayak gitu. Nggak ada tata cara nikah, nggak ada tata cara bagi waris. Nah, kayak gimana? Oke. Bisa saya jawab? Sedikit lagi. Jadi yang seperti itu memang dia harus diatur oleh Tuhan. Namanya aja ya dalam pengaturan Tuhan gitu. Oke. Gitu, Des. Bukan berarti kita seperti kerbau yang dicocok hidungnya, enggak. Kita ini diciptakan untuk di bawah aturan Tuhan. Kalau kita tidak mau ada aturan, apa bedanya dengan hewan? Nah, gitu. Oke. Kalau nggak Sudah, ada Sob? tata cara berarti sama dengan hewan. Coba Bisa saya kamu tanggapi? tanggapi. Baik, saya tanggapi ya, Sob ya. Baik. Jadi begini, Sob. Di dalam Alkitab itu ada peraturan, tapi peraturan itu bukan peraturan seolah-olah manusia itu seperti barang yang tidak punya otak begitu, atau barang yang dikontrol sedemikian rupa seperti robot. Nah, kalau saya melihat, Sob, sebenarnya di dalam agama Islam itu ada suatu
grand design besar ya, bagaimana cara ngatur umat ini. Jadi sebenarnya kalian ini adalah umat yang sedang diuji coba. Sampai sejauh mana kita bisa mengontrol umat ini? Bayangkan, sudah sampai sejauh masuk kamar mandi, Sob. Jadi, saya melihat ada suatu sistem di dalam agama Islam ini untuk mengontrol manusia sampai masuk kamar mandi aja bisa dikontrol. Ini luar biasanya kalian itu sudah dikontrol oleh sesuatu, ya. Nah, pertanyaan saya begini, Sob. Tadi di dalam orang Islam diatur masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Pertanyaan saya, Sob, apa bedanya masuk kamar mandi pakai kaki kiri dengan masuk kamar mandi pakai kaki kanan? Nah itulah Dis, namanya di dalam Islam diajarkan akidah, akhlak, adab. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Makanya ada aturan disiplin Islam itu. Iya, bedanya apa, Sob, yang saya tanya? Lengkap gitu. Gini, Sob, bedanya masuk kamar mandi, saya kasih contoh, Sob, saya kasih contoh. Ini saya ada dalam ruangan. Kalau saya keluar pakai kaki kanan dengan keluar pakai kaki kiri, menurut saya nggak ada bedanya, Sob. Nothing, nggak ada. Kamu mau pakai kaki kiri, mau pakai kaki kanan keluar, nggak ada bedanya sama sekali. Sama seperti orang pakai kacamata, Sob. Baik, Ya? Dis, kalau coba Nggak ada kamu bedanya. pikir, kamu mempermasalahkan itu kan? Ya, Iya, nggak makanya ada saya bilang bedanya, kata kamu. sebenarnya kalian ini Bentar. sedang diuji coba. Begini, Sob. Saya Ketika- percaya, iya, Sob. bentar, Ada kata sedikit, Dis. Ku tanggapi tadi kan dulu. kamu udah Sob. Biar saya selesaikan. Gini, Sob. Begini, saya kasih contoh ya, gini. Saya itu percaya, Sob, bahwa ada orang-orang tertentu yang kalau kita sebut sebagai konspirasi global. Saya percaya juga, termasuk kemarin yang kita alami. Nanti kalau saya bilang di sini bisa di-ban kita. Jadi ada kontrol dari orang-orang tertentu untuk mengontrol umat manusia ini. Gimana cara manusia ini bisa kita kontrol? Bisa belok kiri, bisa belok kanan, mereka harus ngikutin kita. Jadi ada orang-orang tertentu yang ingin menguasai manusia, Sob. Nah, saya percaya kalian ini sudah masuk ke dalam sistem mereka. Begitu. Sehingga kalian itu Nah, diatur. seperti itu. Nah, sebenarnya kalian, Sob, kalian sudah masuk di dalam satu sistem kontrol umat manusia. Nah, sampai-sampai masuk kamar mandi saja kalian ngikut, manggut-manggut kalian. Kalian ini sudah siap masuk ke dalam suatu sistem yang seperti itu. Pertanyaan saya kembali lagi kepada yang awal. Aku tanggapi dulu. Sedikit, Sob. Pertanyaan saya kembali kepada yang awal. Apa bedanya orang yang keluar dari ruangan dengan kaki kanan ataupun dengan kaki kiri? Baik. Ya, itu aku jawab. Baik, Dis ya. Negara ini aja ya punya aturan. Bahkan di setiap rumah itu juga punya aturan. Dari kepala rumah tangganya. Kan kayak gitu. Nah, negara punya aturan, apalagi agama. Nah, apa bedanya kaki kiri mau kaki kanan? Itulah membedakan kita daripada hewan. Lihat hewan. Hewan itu udah habis dia beol kagak cuci. Habis itu dia mau kaki kanan kaki kiri sembarangan gitu. Kita nih bukan hewan. Makanya kita diatur oleh Tuhan. Ah gitu. Kita nih manusia sempurna. Bukan hewan. Kalau hewan habis dia buang hajat kan gitu. Lalu dia melangkah kaki kiri kaki kanan nggak peduli. Jadi kalau tidak ada aturan masuk WC itu kaki kanan kaki kiri ya sama dengan hewan kamu. Oke, Nggak ada aturan namanya. Baik. Kalau begitu, Sob, artinya apa perbedaannya kalau misalnya saya keluar pakai kaki kanan, lalu saya keluar pakai kaki kiri? Perbedaannya disitulah, Dis. Manusia diajarkan adab Islam itu. Adab namanya. Adab, akidah, akhlak. Bab pertama adab. Ah, itu bedanya di situ. Kalau di hewan nggak ada. Kalau yang nggak ada, berarti sama dengan hewan. Nah, di agamamu ada nggak diajarkan bab adab? Nggak ada. Berarti sama kamu dengan hewan. Baik, saya jawab. Kalian sudah lihat ya bagaimana gitu. mereka sudah masuk dalam sistem kontrol, global kontrol ya. Gini, Sob. Adab di dalam agama Kristen, di dalam Alkitab itu diajarin. Contohnya misalnya, untuk menghormati orang yang tua. Ya, kalau ada orang yang tua, lebih tua daripada kita harus memberikan rasa hormat. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu jelas, Sob, adab. Tetapi yang saya heran, coba kamu berpikir, Sob, apa yang membedakan orang melangkah keluar dari suatu kamar mandi dengan kaki kanan dan dengan kaki kiri? Karena menurut saya itu sama saja, Sob. Sebentar. Sob, sebenarnya kamu harus Betul, menyadari, sama Sob, bahwa saja. kalian ini sudah dikontrol, gini, Des. Sob. Mau kiri, mau kanan sebenarnya nggak masalah.
Kenapa mendahulukan kalau masuk kiri? Tadi keluar katanya kanan? masalah, gimana Sob? Apanya masalah? Tadi katanya berbeda dengan hewan, gimana? Ucup nih? Itulah jadinya kita manusia ini hidup di bawah aturan Tuhan gitu. Kita ini bukan hewan, udah aku bilang kayak gitu. Mau Iya, kayak kiri, tetapi mau kok kanan nggak masuk sama saja akal? sebenarnya. Iya, tetapi Sama peraturannya saja. itu mengada-ada Itu gitu. karena Sob. itu karena masalah adab. Sebentar, coba jelaskan kepada saya, kalau pakai kaki kiri, kenapa dia tidak beradab? Ya, kalau kita masuk WC itu kan tempat yang najis. Tempat yang najis. WC-mu, kalau WC-mu buat jorok ya apa? najis, Sob. Tempat membuang najis kan seperti itu. Iya, Sob, WC-mu kalau seperti itu berarti WC-mu jorok. Kalau WC zaman sekarang, apalagi kamu lihat WC saya, lebih harum nanti daripada aduh. Ini Sob, yang Ya. sebentar, saya bentar, saya mau Des. gimana? Ya. Gimana? Makanya coba kamu buka Sambil kitab kamu. saya Ya. kasih tunjuk dia WC Buka saya ya. kitab. Bentar. Sebentar, Sob. Tapi saya juga kebetulan mau kamar mandi nih. Sebentar, baik. Oke. Baik. Baik, ya. Nih, aku mau bawakan satu ayat ya kepada kamu. Nih. Sambil saya tunjuk nanti WC saya, Sob ya. Di mana ada anunya, Sob? Sebentar. Bersih, Sob? Bah. Nggak ada kotoran? Bersih? Terus di mana najisnya, Sob? Bersih, Sob. Bentar. Sambil saya mau kamar mandi ya, Nah, teman-teman ya. Des. Oke, silakan, Des, Sob. ya. Sambil saya kamar mandi bentar, Sob ya. Kemana mau kamu? Perlihatkan dulu. Sebentar, saya bisukan dulu, saya ke kamar mandi dulu. Ini akan ada sebuah pertanyaan ya, sebuah pertanyaan buat kamu. Ini pakai dalilku pertanyaannya ya. Silakan, Sob. Nih. Kau bacakan dulu buat kamu. Ini Des ya. Yohanes 16 ya. Nomor 12 sampai 13. Apa yang dikatakan Yesus? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepada kamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam keseluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Segala sesuatu yang punya Bapa adalah aku punya. Jadi, ya Dis ya, di sini siapa yang menggenapi roh kebenaran ini? Roh kebenaran itu dia mengajarkan segala sesuatu. Ya Parakletos itu, Sob. Masa mau Muhammad lagi? Ini lagi, Sob. Isu lama lagi dibahas. Siapa Ya, yang menggenapi Parakletos, semuanya? Parakletos itu, Sob. Roh kebenaran itu adalah roh Makanya. kebenaran, roh yang datang daripada Bapa di surga. Parakletos itu berbicara tentang dia. Siapa yang menggenapi? Di mana Bapak di surga Jangan lari dulu ke mengajarkan? situ lah, Sob. Yang tadi loh. Aku Fokus mau dulu kita tanya kepada sama kamu, siapa yang menggenapi ini? Dia mengajarkan segala sesuatu, roh kebenaran itu. Makanya roh jangan kebenaran, heran kalau Parakletos. makanya Maksudnya jangan heran Muhammad. kalau ada adab masuk WC pun diajarkan. Dia mengajarkan segala sesuatu memang. Itu bukan mengajarkan kebenaran, Sob, tapi kurang kerjaan. Sob, coba Kan intinya jujur, Sob, kata ya. Gini, Yesus, ya, kita intinya jujur-jujuran kata ya. Yesus, dia mengajarkan segala sesuatu. Itu intinya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran. Kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, masuk kamar mandi pakai kaki kanan, itu kebenaran apa? Itu sama tambah-tambahanmu, aja. kawan. Itu tambah-tambahanmu. Kamu Kok tambah-tambahan? paham nggak dengan kosakata segala sesuatu? Dia akan mengajarkan roh kebenaran itu. Oke, berarti yang dimaksud segala sesuatu itu adalah apapun, betul? Iya, dia Oke. mengajarkan segala sesuatu dalam hidup. Baik. Pertanyaan saya, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Nah, kok ke Al-Quran? Nggak Lu, kan kita nyambung. bahas segala sesuatu gimana sih, Ucup nih? Nggak nyambung. Lu kok nggak nyambung? Kita ini Udahlah, lagi Sob, bahas jangan gini. masalah. Sob, jangan debat kusir lah. Siapa Gini. yang menggenapi mengajarkan segala sesuatu ini siapa? Kan sudah dijawab, Sob. Itu Parakletos. Roh Parakletos kebenaran, gimana? yaitu Roh kebenaran itu ya, siapa? dibaca lah, Sob, dibaca, Sob, seterusnya. Siapa roh kebenaran itu? Ya Roh Kudus itulah, Sob. Parakletos, roh yang daripada Tuhan.
yang ada di setiap hati manusia, yang menerangi pikiran manusia, Kau menerangi pakai hati data manusia. lah. Masa melawan aku nggak pakai data kamu? Ya dibaca aja, Sob. Kan itu bisa dibaca sampai selesai, Sob. Gimana? Dis, itu Yesus kesehariannya pakai bahasa apa, Dis? Nah kan lompat lagi kan ke sana, lompat ke Bentar, sini, aku nggak mau pernah tanya sama kamu fokus, Sob. sedikit. Berbahasa Arab. Aku mau tanya sama kamu. Bukan Arab lah, Yesus. Berbahasa Keseharian. Aram, Sob. Arab. Aramaik. Waktu mengajar Ibrani. Baik, saya kasih ini pengertian ya. Jadi gini, Sob. Sama seperti orang Islam, ketika orang Islam di Indonesia ngobrol sehari-hari pakai bahasa Indonesia, tapi waktu di masjid dia pakai bahasa Arab bacanya. Nah, pada waktu itu, Sob, ketika ngobrol sehari-hari di kehidupan bergaul sehari-hari, orang-orang di zaman Yesus, orang-orang Yahudi itu berbahasa Aram, berbahasa Aramaik. Tetapi ketika masuk Waktu dia mengajar? waktu masuk sinagog, waktu pembacaan kitab suci itu berbahasa Ibrani. Nah, baik. Roh kebenaran itu coba kamu terjemahkan dalam bahasa Ibrani. Waduh, mulai lagi. Mahmadim gitu, Sob ya. Aduh, Lah, ini kan roh kebenaran ya. Ya, roh kebenaran. Mahmadim gitu ya. Oke. Nah. Oke, Terus dia baik. siapa? Roh Ahmad, Ya sudah. roh Nabi Muhammad Baik. yang dimaksud Yesus kayak gimana? Oke. Roh Sudah. kebenaran tuh. Makanya roh kebenaran itu akan mengajarkan segala sesuatu. Oke, Dia dia akan memimpin kamu dalam segala sesuatu. Oke. Dan akan menyertai kamu selama-lamanya. Segala Makanya sesuatu yang Yesus berbahasa segala apa? sesuatu yang Ibrani. kuajarkan. Makasih Bang Aman. Ya. Segala Ibrani. sebentar, Roh segala Nabi sesuatu yang Muhammad datanya. Oke, segala sesuatu yang kami Datanya ajarkan, roh betul? Ahmad. Duh, Iya. kayaknya dia nggak dengar. Oke, sudah balik lagi kamera ke sini. Makasih Bang Aman ya. Coba balik kamera ke sini. Siapa yang menggenapi dia? Siapa? Oke, Jujur. Ayo, begini. ayo. Oke, balik dulu kameramu, Sob. Bentar. Oke. Jadi kalau kita di sini nanti debat kusir ya, Sob ya. Oke lah. For the sake Siapa of yang argument menggenapi lah. itu? Ya baiklah, for the sake of argument lah ya. Saya iakan dulu saja lah omonganmu untuk sementara waktu. Kalau itu Muhammad. Berarti Mana sih, Sob? Iya. Sob, kamu ngerti nggak arti daripada Gak ada Aduh, bantahannya. Oke. Gak ada bantahannya. Oke, sudah? Iya. Oke, berarti menurut Sob itu adalah Muhammad. Oke, berarti di situ Muhammad Iya. memuliakan Yesus ya. Ya iya. Oke, dan diutus oleh Yesus. Enggak. Loh, gimana, Sob? Aku akan mengutus. Coba dibaca ayatnya, baca lagi. Aku akan mengutus. Coba, baca. Baca, Sob, Gimana silakan. Nah, coba dibaca. Nih, masih Aku- banyak. Di nomor Terus? berapa? Dibaca dari awal Masih saja. banyak yang Satu perikop itu. Satu perikop. Satu perikop. Pekerjaan Oke. penghibur. Tetapi Ya, semuanya kini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kemana engkau pergi. Ya, Terus. tetapi karena aku mengatakan hal itu sebab hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna. Dia itu minta sama bapaknya. Terus. Paham Dibaca nggak? sampai selesai. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Terus. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Stop. Aku akan mengutus dia kepadamu, betul? Siapa Iya. yang mengutus Muhammad? Belum habis. Lanjut dulu. Dan kalau ia datang akan mengucapkan dosa, kebenaran dan penghakiman. Bentar dulu. Belum selesai. Terus. Kan di situ dia Yesus meminta kepada Bapa Terus. seorang penolong lain. Terus. Nah, Aku akan jadi yang mengutus mengutus dia. itu Bapa. Jadi yang mengutus itu adalah Bapa. Baca yang Karena tadi, Sob. Yesus. Yang barusan kau baca, Sob. Yang barusan kau baca. Ini. Aku meminta kepada Bapa. Terus. Oh, wow. Berat, saudara-saudara. Kan dia Ya, meminta terus. kepada Bapa toh. Iya, terus. Aku akan meminta kepada Bapak. Terus. Baca lagi. Nih, Jangan baik. langsung pura-pura lupa lah, Sob. Uncup ini loh. Uncup yang mana? Nih, 10 akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Dengerin. Terus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena dunia ini Yang telah tadi loh, hukum mundur, masih Sob. banyak. Mundur yang tadi. Lah, Ayat ini sebelumnya. maju 12.
Ya, ayat sebelumnya tadi loh. Sebelumnya, ayat 9 tadi kalau nggak salah. Coba. Kenapa di ayat 9? Baca dong, ayo baca. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Oke, terus? Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Kamu Dok, tidak akan sudah. melihatku Berarti lagi. ayat 5, dari ayat 5. Coba dari ayat 5. Yang kamu maksud tadi ayolah, kan Sob. adalah Ayat dia lima, mengutus. ayo, ayat lima. Ayat lima, ayat lima. Aku akan mengutus dia gitu. Aku akan mengutus dia. Siapa aku di situ? Kau rupanya aja nih. Nih, Aku di situ siapa? nih. Nih baca. Silakan. Oke. Baca kawan. Aku siapa? Aku di situ minta siapa? kepada Bapa. Minta. Oke, terus? Yesus minta kepada Ayat limanya, Bapaknya. ayat lima, Dan lima, ia lima, akan lima. memberikan seseorang penolong Ayat yang limanya, lain Sob. supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat limanya, Yesus yang minta. Iya, ayat 5-nya, Sob. Ayat 5-nya. Kenapa? Jangan takut dengan ayat 5 lah, Sob. Masa usut takut dengan ayat 5? Aduh. Jadi Ayat benar, limanya, Sob. Des, ya. Jadi, kalau kamu mengatakan Nabi Muhammad diutus Yesus, bukan, diutus oleh Tuhannya Yesus. Coba dibaca ayat 5-nya. Karena permintaan Yesus. Iya, dibaca ayat 5-nya dong. Makasih Bang Obi. Ayat 5-nya. Nih, Ayat 5-nya. bentar. Ucu paling takut dengan ayat 5-nya. Gak jelas kamu nih. Ayo Sob, ada 22.600 Tetapi sekarang aku pergi orang kepada dia yang telah mengutus aku. Terus, ayat 5. Terus, dan tiada seorang pun di antara kamu bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Terus. Tapi karena aku mengatakan hal itu, kan gitu, ya. Sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna jika aku pergi, sebab jikalau Aku tidak pergi. aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan Tidak datang akan kepadamu. datang. Terus. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku akan mengutus dia kepadamu. Aku di situ siapa? Ya Yesus. Terus Oke, dia di situ siapa? dia kepadamu. Muhammad. Aku akan mengutus dia Ternyata kepadamu. Muhammad utusan Iya, Yesus. karena gini, ya, karena Baik. dia minta sama Bapa, Baik, ya, Sob. permintaan Yesus yang merengek sama Bapa, Baik. Makanya Baik. Yesus meminta penolong yang lain. Saya mau kasih tahu sama kalian rahasia. Oke, bentar sedikit. Silakan. Jadi Yesus itu meminta tolong kepada Bapa, ya. Coba kamu fokus, ya. Dia meminta tolong kepada Bapa, sebab aku meminta kepada Bapa seorang penolong lain. Oke. Aku Nah, akan menutus berarti dia, betul? Artinya apa? Seorang penolong lain ini diciptakan oleh Bapa. Oke, diutus oleh? Nah, karena permintaan Yesus. Jangan mutar-mutar maka begitu dia lah, dijadikan Ucu. Tukang pelintir lo, Ucup ini lo. Coba jangan Karena begitu lah. permintaan Yesus. Lah, ini ayatmu kawan. Ya. Oke, saya gimana bacakan sih? saja ya. Dia takut ini loh. Nih, saya nih, bacakan. nih, 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 Oke, nih, dibalik, nih, balik. nih, nih, Tunjukin nih. ayat 5-nya, Sob. Tunjukin ayat 5-nya. Ayat Nih, 5-nya. Ayat Aku 5, akan Sob. minta kepada Iya. Bapa. Oke, Yesus terus. itu dia minta sama Bapa, Oke, seorang apa yang dia penolong minta? lain. Apa yang dia minta? Ya. Seorang penolong lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Oke, baik. Atasnya, Minta ke kepada atasnya, Sob. Bapak. Atasnya, Ini apa nih? atasnya. Yesus menjanjikan penghibur. Oke, terus. Kita baca ya. Saya Jikalau baca. kamu mengasihi aku. Oke. Saya baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Terus? Ingat Yohanes 14 ya. Terus. Nah, yang satunya tadi Terus. 16. Saya Yohanes ambil. 14. Jikalau Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, Aku akan terus? meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Oke. ia menyertai kamu selama-lamanya. Nih Yohanes 14. Yang kamu bacakan tadi Yohanes 16, Des. Nih. Oke, coba ke Yohanes 16. Yang nomor 7 ini, yang dia mengutus. Kan gitu. Oke, coba baca. Aku akan mengutus dia kepadamu. Oke, stop. Kata Yesus Aku kan akan gitu. mengutus. Siapa aku Nah, di situ? Jadi, lebih dulu Yesus siapa aku meminta kepada Bapa. Siapa aku Bentar di situ? dulu. Permintaan Yesus ya lebih dulu gitu. Lebih dulu di Yohanes 14 kepada Ya. Bapa. Bukan Siapa? berarti Yesus yang mengutusnya.
Astaga, persis ini seperti ini yang baju hitam ini kalau baca Alkitab nih persis kayak begini sob. Persis seperti rokok kudus kalau baca Aku Alkitab. akan mengutus dia kepadamu. Kenapa sih kalian itu sukanya melintir? Aku akan mengutus dia. Siapa di situ aku? Ya, kan artinya gini, Des. Jangan artinya dulu sob. balik Siapa kamera. di situ aku? Aku balik kamera dulu. Siapa di situ aku sob? Nah, jadi Des ya, dapat Sob, kita siapa di situ ketahui ya. Di Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 Yesus minta kepada Bapa. Oke. Lebih dulu Terus? udah diciptakan Bapa, lalu ada permintaan Yesus. Oke. Agar yang diciptakan tadi ya diutus gitu untuk Oke, siapa menolong yang mengutus? dijanjikan Yesus. Siapa yang mengutus? Bapa yang menciptakan. Coba baca lagi ayat yang tadi. Ya, aku akan mengutus dia kepadamu. Betul. Oke, siapa aku di situ? Aku, Yesus, Oke, dia siapa? dia roh kebenaran. Siapa? Muhammad? Ya, Iya, berarti aku mengutus dia. Berarti Yesus mengutus Muhammad, betul? betul. Betul. Karena apa? Gak Dia bisa minta sama Bapa. tidur. Gak bisa tidur. Gak bisa Ya, jadi kan betul ya teman-teman ya Gak semuanya bisa ya. tidur. Di kitab Edis ya mengatakan Yesus Gak mengutus Nabi bisa Muhammad. Ya, nggak ada tidur. masalah. Gak bisa tidur. Karena apa? Ya, karena di Yohanes 14 Yesus udah minta gitu. Baiklah, hari ini kamu cukup mengocok perut, Sob. Ya, sampai kram. Perut saya Tuh. ketawa. Terserah kamu. Oke. Karena Baiklah, itu Sob. permintaannya di Yohanes 14. Tapi ada Nah, satu udah hal yang dikatakan. ada satu rahasia, Sob. Gini. Apa? Suara apa lagi tuh, Sob? Duh. Nggak ada suara macam-macam. Oke, ada satu rahasia yang perlu saya ungkapkan, Sob. Begini, Sob. Apa pula? Sebenarnya ini rahasia lagi, dan ini nanti kalau saya ngomong ini nanti digoreng lagi sama banyak orang. Begini, Sob. Dengarkan, Sob, dengarkan. Sob, Bentar. tenang dulu, tenang. Bentar, sedikit. Yang tadi sedikit. Berarti itu betul ya, Dis ya. Al-Qur'anku menyebutkan di As-Sof ayat 6 itu ya, mengabarkan Yesus mengabarkan Nabi Muhammad, betul? Baik, di dalam surat As-Sof ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Ya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan apa yang ada di tanganmu, yaitu Taurat dan Injil, dan memberikan Wa idh kabar qala gembira Isa bin kepadamu Maryamu tentang datangnya seorang nabi setelahku, ismuhu Ahmad. Betul? Oh, betul kan? Oke. Namanya di situ adalah Ahmad. Nah, Iya. pertanyaannya sekarang, dengar dulu dong, Sob. Aduh. Apa pula? Kamu ngomong terus, Sob. Aduh, ngomong terus. Jangan panik. Jangan Tenang, panik tenang. kalau kebenaran itu terbuka gitu. Baik. Jangan panik kalau Jadi- kebenaran itu terbuka. Oke, kita gantian-gantian ngomongnya, Sob, biar akademis lah. Janganlah kita besar-besar Aku dulu, channel aku kita. dulu sedikit. Iya, channel kita channel raksasa loh, Sob. Jadi jangan Aku menunjukkan iya tahu. anak-anak kita. Aku diskusinya. dulu sedikit. Nah, Aku gimana? dulu sedikit ya. Gimana? Baik, narasiku bentar dulu ya. Ya, sesuai ya yang dikatakan oleh Yesus. Dia meminta kepada Bapa seorang penolong lain dalam Yohanes 14. Lalu penolong ini diciptakan, maka Yesus mengatakan aku akan mengutus kamu kepada dia. Kan gitu. Oke. Nah. Ya akan mengutus dia kepadamu, Ya dia kepadamu, itulah roh kebenaran. yaitu Kalau roh Muhammad. kebenaran, bentar dulu. Kamu dengerin dulu gitu penjelasanku. Yesus itu ya. Oke. Jangan cuma ketawa gitu. Jadi Yesus itu dalam bahasa pembacaan kitabnya seperti yang kamu jelaskan tadi, dia pakai bahasa Ibrani. Oke. Maka roh kebenaran itu adalah roh Ahmad. Oke. Dari Jadi bahasa Yesus mengutus. Jadi Tuhan Yesus mengutus Muhammad, betul? Langsung dibalikan kameranya. Loh ya. Roh Oke. Ahmad. Makanya Oke. Des ya, makanya sesuai dengan Al-Qur'an. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ismu Ahmad. Ahmad. Oke. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah Oke. ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu dan membenarkan kitab sebelumku, Oke. yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yaitu namanya Ahmad, Oke. atau orangnya Nabi Ahmad. Muhammad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Baik. Roh Ahmad. Ya, tuh. Oke. Dalam bahasa keseharian Yesus, roh kebenaran itu adalah roh Nabi Muhammad. Baik. Tuh, silahkan Sudah? kau bantah itu pakai data. Baik. Oke. Boleh saya sekarang ngomong, Sob?
Silakan. Jangan nanti kalau saya ngomong kamu langsung gemetaran macam rokok kudus. Baik. Aku akan mengutus dia, kata Tuhan Yesus. Aku di situ Yesus, dia di situ adalah roh kebenaran, yaitu Muhammad, betul? Roh kebenaran, iya. Oke, berarti aku Yesus mengutus dia Muhammad, betul? Memang sesuai kata Quran. Oke, berarti Yesus mengutus Muhammad, betul? Yang sesuai kata Quran. Baik, rekam dan Menyarankan dia. bagikan. Baik, ada problem. Baik, problemnya begini. Di dalam surat As-Saff itu, ayat 6 itu, Sob. Di situ Nabi Isa berbicara kepada orang Bentar dulu, Arab. Des. Kan tadi waktunya saya, kagak salah Sob. paham. Kan waktunya Sedikit. saya. Aduh, Biar Sob, kamu masa- kagak. Sedikit, Dia sedikit, ngomong, dia ngasih saya sedikit. ngomong loh. Sob, masa tadi kamu Sedikit. udah ngomong saya dengarin, saya Sedikit. ngomong langsung Ada narasi potong. kamu yang ini, Des. Ada Gimana? narasi kamu yang terpotong ya. Nabi Oh, Muhammad nanti udah viral itu, Sob, diutus tenang oleh- aja. Iya. Nanti kamu Nabi disidang Muhammad rapat. Nabi Muhammad diutus Yesus melalui Bapa. Oke, baik. Melalui Bapa. Berarti Allah itu adalah Bapa di surga? Lah, Tuhannya Yesus Allah itu. Ya, berarti Allah adalah Bapa yang di surga. Aku nggak kenal Bapak. Ayo. Berarti umat muslim menyembah Bapa di surga. Tambah Aku nggak kenal pusing Bapak. lagi. Oke lah. kenapa? Oke. Kita di Lupakan dalam itu. Islam tidak Oke, mengenal Bapak. Lupakan itu, Sob. Ini 25 ribu orang, Sob, menjadi Ya saksi. makanya Dengarkan. ya Yesus Sob, dengarkan dulu. mengutus Nabi Muhammad Dengarkan melalui dulu, Bapa gantian yang di saya surga. dong, Uncup. Kapan saya boleh Terus? ngomong, Sob? Kapan saya boleh ngomong? Apa? Sekarang boleh kesempatan saya ngomong. Boleh? Gantian. Pakai timer. Baik. Begini, di dalam surat Pakai As-Saff timer itu- lah biar adil. sama-sama dewasa aja, Sob. Nanti kalau udah selesai gantian. Sob, kita ini adalah channel debat agama paling besar, Sob. Channelmu dan channel saya itu channel yang paling besar. Nggak ada channel debat agama sebesar kita berdua. Nggak ada. Nah, pertanyaan saya begini, Sob. Apakah waktu Isa berkata itu di dalam surat As-Saff ayat 6 itu berkata kepada Bani Quraisy atau Bani Israel? Kok Bani Quraisy? Nggak nyambung kamu Bani Quraisy di mana? Iya, waktu Isa berkata, "Hai Bani Israel, akan datang setelahku nabi namanya Ahmad." Waktu dia ngomong, nggak ada di zaman Nabi Isa itu Bani Quraisy. Bani Oke. Quraisy di mana? baik. Berarti dia berkata kepada Bani Israel. Bani Israel lah. Bani Israel. Berarti sang nabi yang akan datang setelah Isa itu yang namanya Ahmad akan datang kepada Bani Israel, betul? Bukan. Lah gimana? Salah kamu. Coba tampilkan surat As-Saff ayat Salah. 6 tadi. Tampilkan surat Ini As-Saff aku ayat 6. tampilin. Ya. Tambah pening lagi nanti dia. Saya akan buktikan bahwa sesungguhnya Ahmad itu adalah utusan yang datang kepada Bani Israel. Baik. Saya bacakan, Sob. Nih, apa Oke. ya? Silakan dibacakan, Sob. Baca Terlalu bisa besar. nggak? Terlalu besar, anu. Oke, sebentar. Bisa nggak kamu saya. baca? Oke, saya coba terjemahnya. Terjemahnya? Kenapa terjemahannya? Baca bisa nggak? Ya terjemahnya lah, Cok. Ya bisa kagak. Ya udah terjemahnya lah. Aku bisa kagak bacanya. Ya udah nggak bisa lah, biar kamu tenang. Al-Quran kan Ya, silakan. Nggak bisa. Ya udah terjemahnya, ayo terjemahnya. Oke, 13 Oke, tahun terjemahannya belajar Quran coba nggak di bisa bawah. baca. Coba di bawah terjemahannya. Oke, saya bacakan. Tuh. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata. Aduh, HP-mu berisik banget tuh, Sob. Kamu ada yang telepon kah? Ada yang telepon, Sob? Nggak ada. Oke, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Terus kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun, geser, Sob. Geser. Sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira kepadamu tentang datangnya seorang nabi setelahku, namanya Ahmad. Oke, waktu dia berbicara seperti itu, dia berbicara kepada Bani Israel bahwa akan datang nanti nabi setelah dia, namanya Ahmad. Betul? Betul. Oke. Untuk apa dia ngomong seperti itu kalau nabi itu nggak diutus kepada Bani Israel? Bentar ya. Sementara Untuk itu apa? dikatakan kepada ada Bani dalam Israel. Bibelmu. Ada di dalam Bibelmu jawabannya. Karena kata Yesus, kerajaan Allah itu akan dicabut dari Israel dan akan diberikan ke bangsa yang lain. Oke, baik. Hey. Coba buka. Oke. Tuh. Apakah Ahmad berbahasa Ibrani? Ahmad berbahasa Ibrani. Ya, Ahmad yang dikatakan oleh Nabi Isa yang akan datang itu, dia Ibrani? berbahasa apa? Ibrani.
Berarti Ahmad berbahasa Ibrani? Bukan itu maksudnya. Iya. Ini Ibrani kan? Ibrani Begini, kan? pelan-pelan ya, pelan-pelan. Biar nyambung dia, teman-teman. Kayaknya dia udah kurang air putih. Sob, dengarkan saya. Nabi Isa berkata, Ibrani. Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, akan datang nanti setelahku Nabi Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, sosok Ahmad ini ketika nanti dia datang, dia berbahasa Jerman kah, berbahasa Ibrani kah, berbahasa apa dia nanti? Oh, bahasanya yang kamu tanya. Baik. Iya. Jadi di situ ya, di surat As-Saffat ayat 6 itu, As-Saff ayat 6 itu, apakah dia pakai bahasa Ibrani Ahmad ini? Kagak. Oke, berbahasa Gak ada apa dia? keterangannya bahasanya. Berbahasa apa Gak dia? ada keterangannya. Nabi Muhammad berbahasa apa? Bahasa Arab. Oke, untuk apa Isa berkata kepada Bani Israel akan datang nanti Nabi setelahku? Ternyata dia tidak berbahasa Ibrani. Dia bukan diutus kepada orang Israel, tapi dia berbahasa Arab. Itu bertentangan dengan surat Ibrahim ayat yang keempat. Di dalam surat Ibrahim ayat yang keempat dikatakan, tidaklah kami mengutus seorang utusan pun, tidak pernah diutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Betul? Nah, bagaimana mungkin Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang nanti kepada mereka Ahmad, tetapi Ahmad tidak berbahasa mereka. Ini namanya Nabi Isa kurang kerjaan. Ini mana? Kamu nggak tahu Nabi Muhammad itu diutus bukan untuk Israel saja, tapi untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba Tidak baca aku surat utus Ibrahim. engkau, ya Muhammad. Surat Ibrahim ayat 4 Ya. masuk. Untuk semesta alam. Oke. Bagaimana dengan surat Ibrahim ayat yang keempat itu? Udah pucat dia. Pucat. Apanya pucat? Ya, Ya, bacakan aku Ibrahim. bukain sama kamu. Oke. Ibrahim ayat yang keempat. 107. Enggak, Ibrahim ayat yang keempat dulu. Bentar, Des. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Pucat. Pucat. Apanya? Kamu jangan menutupi mulut, Des. Ya. Dia pucat Nih. dia. Aduh, Nih. pucat dia. Lihat nih ya. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan Ya, cuma bagi betul. Israel. Betul. Dia diutus Oke. untuk jadi rahmat. Betul. Ya, Untuk menjadi rahmat untuk kepada menjadi rahmat bagi seluruh Ya. alam. Oke, untuk menjadi rahmat bukan berarti dia diutus kepada Bani Israel, betul? Tapi dia diutus Waduh. agar pengajarannya itu menjadi rahmat kepada bagi Bani bangsa Iya, apapun, betul? Tidak. Betul. Oke, tetapi ketika dia Pinter. bercakap-cakap, sebentar. Waktu dia bercakap-cakap, dia diutus kepada Bani selain Arab nggak? Enggak. Oke, betul. Makanya di dalam bukakan surat Ibrahim ayat yang keempat. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Udah tahu aku ini. Oke, coba bacakan dulu. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Yang maha Oke. perkasa lagi maha bijaksana. Oke, Apa? berarti menurut ayat tersebut tidak ada satupun rasul yang diutus kepada satu kaum di mana rasul tersebut bahasanya berbeda dengan kaum itu, betul? Iya. Nah, Pasti. bagaimana mungkin Isa berkata kepada Bani Israel, "Hai Bani Israel, nanti akan datang setelahku nabi kepadamu namanya Ahmad." Salah. Persepsimu salah berarti. Bacakan. Nabi Isa. Bentar. Nabi Isa Bacakan. itu bukan berarti dia ya membahasakannya itu dalam bahasa Arab saja, tapi pakai bahasa keseharian dia. Oke, kepada Ibrani. siapa Ahmad itu diutus? Ibrani tadi. Oke, Ibrani tadi. Isa berkata kepada Bani Israel itu tentang Muhammad, tentang Ahmad yang akan datang. Ahmad itu akan diutus kepada Bani Israel nggak? Untuk seluruh alam. Iya, waktu ngomong maksud saya, waktu bercakap-cakap dia bercakap-cakap kepada Bani Israel nggak? Bercakap-cakap iya. Terus Bagaimana dia bercakap-cakap orang dia bukan berbahasa Bani Israel? Gimana sih? Berat dia cuncung Gimana sih? gimana sih cara mikirnya? Gini, dengerin. ya, Nabi. Makanya kamu ini pura-pura coba nggak dengerin, nyambung. Si Ucup pura-pura nggak nyambung. Kamu itu enggak ini. Pucat, Aneh Ucup, gitu pucat. pemahaman kamu. Coba ya, kamu lihat ya Quran surah Ibrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Kan Oke. kayak gitu. Kalau Berarti- utusannya itu berarti berada di kesimpulannya gini. Arab, bentar dulu. Berarti kalau kesimpulannya kayak gini, kalau utusannya ada di Arab, maka Allah menggunakan bahasa Arab agar
Rasul ini mudah menjelaskan kepada kaumnya. Oke. Nah, ketika Allah Artinya mengutus begini. Nabi Musa, sebentar, dan mengutus Yesus, maka Allah pakai pewahyuan itu dalam bahasa Yesus itu sendiri, bukan bahasa Arab. Oke, sudah. Oke, kamu. Artinya begini, tidak mungkin seorang rasul yang berbahasa Jerman diutus kepada kaum yang berbahasa Arab. Kenapa? Ternyata kita ngomong dia nggak denger, pantesan dia nggak nyambungnya. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Oke. Kalau ada rasul yang berbahasa Arab, tidak mungkin rasul yang berbahasa Arab ini diutus kepada kaum yang berbahasa Ibrani, betul? Ya, betul. Karena tidak pernah Allah mengutus rasul pun kecuali aku memberitahu kepadamu tentang akan datang seorang nabi setelahku kepadamu, yaitu Ahmad. Betul? Nah, pertanyaannya sekarang, Ahmad ini menurut Isa dia diutus kepada Bani Israel itu enggak? Jadi waktu itu ya Dis ya, Yesus itu mengajarkan dia pakai bahasa Ibrani. Oh, dengarkan dulu. Penjelasanku dulu. Jangan panik, jangan panik kamu. Enggak, dengarkan dulu saya, Sob. Dengar gini, Des, kamu ya. belum menjawab pertanyaan Ini saya. menarik nih, Sob, masalahnya. kamu belum menjawab pertanyaan saya, Sob. Coba Bentar dengarkan. dulu. Menurut Isa, sosok Ahmad itu akan datang kepada Bani Israel. Itu Setuju? disampaikan dalam bahasa Ibrani. Setuju? Oke. Nah, bagaimana mungkin dia datang kepada Bani Israel sementara bahasanya dia bukan bahasa Bani Israel, bahasa dia bahasa Arab. Berarti kan ditutup dengan kata-kata, tetapi setelah Rasul itu datang, mereka berkata, inilah sihir yang nyata. Maka yang menjadi pertanyaan besar sekarang, bagaimana mungkin sosok Ahmad ini berbicara diutus kepada Bani Israel, sedangkan menurut surat Ibrahim ayat keempat, tidak pernah diutus Rasul kalau dia diutus kepada kaum yang berbahasanya berbeda. Maka kesimpulannya begini. Ini- Stop. Menutup. Bentar. Kesimpulannya Salah- sedikit. salah- salah tangkap kamu. 10 detik. Bentar. 10 detik. Salah. Sob. Oke. 10 detik. Kesimpulannya. Maka kita harus menyimpulkan bahwa sosok Ahmad sesungguhnya adalah seorang Yahudi dan dia berbahasa Ibrani. Itu baru sosok Muhammad yang benar, bukan Muhammad yang berbahasa Arab. Kan salah. Ya, silakan. Salah kamu Silakan. itu. Silakan. Yesus kesehariannya dia memakai bahasa Bani Israel, yaitu Ibrani. Kan gitu. Roh Ahmad itu dipakai Yesus, roh kebenaran itu dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab yang seperti kamu katakan tadi. Kan Muhammad orang Arab. Aku. Iya, makanya dia bukan untuk Bani Israel saja masalahnya. Penolong itu. Gimana sih? Makanya kubawakannya. Kubawakan samamu. Ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk semua, bukan untuk satu kaum. Iya, ajarannya itu maksudnya rahmatnya itu untuk segala bangsa, bukan kaum berbahasa. Maksudnya berbahasanya itu kepada segala bangsa, tidak, berbahasanya itu kepada bahasa Arab, kepada kaum yang berbahasa Arab. Karena menurut Iya. surat Ibrahim ayat yang keempat, tidak ada rasul yang diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Nah, yang Ya, makanya gini, Sob, Dis. bagaimana mungkin Ahmad Sebentar. itu diutus kepada Bani Israel? Baik, ya. Tetapi kalau Gini, Dis. rahmatnya itu kepada segala bangsa apapun. Rahmatnya bukan utusannya. Bentar, saya mau ngomong. Mana? Des ya, sesuai dengan Ibrahim ayat 4 tadi, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Kan seperti itu. Bahasa kaumnya itu seperti apa? Waktu diutus, utusan itu, maka itulah bahasa yang dipakainya. Kan gitu. Bahasa yang dipakainya seperti itu. Nah, maka dari itu, kalau kita ya melihat Yesus ini memakai bahasa Ibrani, Oke, sebentar Sob, sambil saya tanya. Moderator saya naik ini. Gimana, Mod? ya nggak apa-apa, bentar. Iya tadi itu kresek-kresek tadi Ucup. Oh iya, sudah kok. Sudah. Ya udah, bentar dulu. Ada sesuatu, Mod? Oke. Teman-teman, support moderator kita ya. Dia moderator kita ini, teman-teman. Ya dilanjut bang. Capek dia mengendalikan situasi ini. Ya, Des, silakan. ini disampaikan oleh Yesus dalam bahasa Ibrani. Sesuai dengan Quran surah Ibrahim ayat 4 yang kamu permasalahkan tadi. Betul. Yesus Oke. menyampaikannya dalam bahasa Ibrani, roh Ahmad ini, roh kebenaran Oke. itu.
Oke. ya, dalam bahasa Ibrani gitu. Bukan bahasa Arab, nggak nyambung kalau bahasa Arab yang kamu katakan seperti itu. Oke. Jadi kamu perlu tahu. Ya, itu kan waktu Isanya Yesus yang ngomong, Sob. Bukan Isanya yang kita iya, bahas, dia, Sob. dia pakai bahasa Ibrani. Iya, Karena Nabi Isanya. Muhammad itu orang Arab ya, maka Allah mewahyukan menjelaskan dengan bahasa Ini Arab. Uncup pura-pura nggak nyambung atau gimana sih? Kamu yang kagak nyambung. Masalahnya kayak gitu. Sob, dengerin saya satu kali lagi ya. Dengerin saya satu kali lagi. Nabi Isa berbicara dalam bahasa Aram kepada kaumnya. Setuju? Aram betul. Oke, apa yang dia bicarakan? Wahai Bani Israel, akan datang nanti setelahku seorang nabi kepadamu. Namanya Itu pakai bahasa Ahmad. mereka kan? Namanya Ahmad, betul? Betul itu. Nah, Ahmad yang akan datang ini, yang akan datang kepada Bani Israel menurut Isa, dia seharusnya berbahasa apa? Menurut surat Ibrahim ayat 4. Berbahasa apa? Sesuai dengan bahasa kaumnya. Bahasa apa? Kalaunya Nabi Isa Ibrani dan Aramaik. Oke, tetapi faktanya yang ada di lapangan, sosok Ahmad ini yang kalian yakini bukan berbahasa Ibrani atau berbahasa Aram, dia malah berbahasa Arab, so. Makanya Berarti nggak ngerti dengar dulu. Iya rupanya. Dengar, so. Des. Aku tunjukkan ini tadi, kamu nggak ngerti kah? Gimana sih Sunjuk? Ini bahasa Ibrani kawan. Astaga, Oh, Ahmad tuh. bukan namanya Uncup orangnya. Aduh. Uncup nih, makanya teman-teman IQ-nya 78. Sudah betul gitu. Ya, So, Ahmad yang Ini gimana yang sih? dinubuatkan Kok oleh nggak Yesus. nyambung? Sob, dengerin saya ya. Kenapa, Dis? Teman-teman, Malu, kayaknya nggak ada dia pura-pura bantahan gitu. Dia pura-pura nggak paham, teman-teman. Dia pura-pura ini. Bukan Ini loh. Nggak ada bantahannya, malu gitu. Sob, betul kata kamu. Parakletos itu kalau dirubah dalam bahasa Ibrani-nya, Kenapa ke parakletos? roh kebenaran. Oke. Kalau dalam bahasa Ibraninya, menurut kamu roh Ahmad. Ahmad. Oke, baik. Bukan menurut aku, menurut Oke, Google. baik. Menurut bahasa Ibrani. Baik. Pertanyaannya sekarang, roh Ahmad itu atau roh kebenaran itu seorang manusia yang bernama Ahmad tidak? Iya. Oke, seorang manusia yang bernama Ahmad ini berbahasa apa dia? Berbahasa Arab. Nah, bagaimana mungkin dia berbahasa Arab datang kepada Bani Israel mau ngomong apa? Orang Israel nggak ngerti. Karena tidak ada seorang Rasul pun yang diutus pakai bahasa lain kepada kaum yang berbahasa lain. Makanya, Sob, sebenarnya Oke. Ahmad yang benar. Paham aku maksud kamu itu. Dengar. Sosok Ahmad yang benar sesungguhnya harus berbahasa Ibrani, bukan berbahasa Arab. Makanya Ahmad kalian rubah jadi Muhammad. Makanya akhirnya jadi sosok yang berbahasa Arab. Makanya ajarannya malah gini, malah suruh sujud ke Ka'bah yang di Arab. Makanya akibatnya kamu menjadi sesat Des. yang nyata. Udah atau belum nih? Ya, silakan. Boleh aku bicara? Sebentar, Mod, gimana Mod? Sudah cukup, Mod? Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah Bang. Oke, aku turunkan ya, Mod ya. Siap Bang. Baik, terima kasih, Mod. Tertibkan, Mod, komen-komen yang kotor. Gini, Mod, komen apa saja boleh. Mau kritik keras, jangan dihapus. Yang hanya diblokir itu komen-komen porno saja. Kalau porno langsung tenggelamkan. Kalau selain dari situ, biar mereka mau apa saja. Udah? Oke, kita Oke, turunkan. siap. Silakan. Iya. Jadi gini, Dis ya. Sudah kujelaskan sesuai Ibrahim ayat 4 tadi ya. Allah itu mengutus dengan bahasa kaumnya sendiri-sendiri. Oke. Oke. Nabi Muhammad itu bukan hanya untuk satu kaum. Makanya kubacakan sama kamu Quran surah Al-Anbiya ayat 107, dia untuk semesta alam. Bukan untuk sebuah suku. Oke? Bukan cuma untuk Israel saja. Jelas? Kalau untuk berbicara kepada siapa? Kenapa dia menggunakan bahasa Arab? Karena dia bahasa Arab. Iya, kalau untuk berbicaranya, dia berbicara kepada kaum apa? Yang berbahasa Arab juga. Nah, untuk apa itu disampaikan Isa kepada Bani Israel? Kalau ternyata dia tidak berbicara kepada Bani Israel. Artinya, sosok Isa di dalam surat As-Saff ayat ini. ke-6 kurang kerjaan. Akan datang kepada Bukan untuk Bani Israel. Ahmad. Ya, ternyata Nabi Ahmad Muhammad itu datang juga kepadanya. Nabi Muhammad itu juga utusan untuk Bani Israel, untuk semua, nggak Oke, pandang suku. kapan dia berbicara berbahasa Israel, berbahasa Ibrani? Bukan Nabi Muhammad berbicara bahasa Ibrani, bukan. Oke lah. Gimana sih Selesai kamu sudah, ini? Sob. Nanti kamu disidang Sob. Disidang sama Juma nanti. Apanya di sidang? Enggak betul. Oke lah. Betul. Pertama. Ya, betul nih.
Pertama Ya, sebentar, kamu sudah sedikit mengakui. ya. Ya silakan. Betul. Oke ya. Nih, As-Saff ayat 6, kamu mau op kah? Wa idh Nggak. qala Isa bin Sampai Maryam, aja. ya, bentar nih. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ketika Artinya, Isa putra Maryam berkata, ya, bahwa wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad, atau orangnya Nabi Muhammad. Kan kayak Oke. gitu. Nah, Yesus ini kan dia kesehariannya Aramaik waktu mengajar Ibrani. Nah, makanya Yesus itu berbahasa Ibrani menyebut Roh Ahmad. Kan kayak gitu yang ku maksud. terus. Ya. Nah, kalau kita translate ke terjemahan kamu kan roh kebenaran sesuai Yohanes 16 Jangan nomor diulang-ulang 13 lagi, tadi. Sob. Udah itu, Sob. Kok diulang lagi? Roh kebenaran yang Kenapa namanya takut? Ahmad itu Takut. berbahasa apa? Takut gitu. Iya, Berbahasa Ahmad Arab itu karena dia berbahasa apa? untuk semuanya. Kalau dia berbahasa Arab, apa gunanya dia kepada Bani Israel? Sedangkan dia tidak bercakap-cakap dengan Bani Israel. Lah, semua bahasa induknya adalah Arab karena nabinya bangsa Arab. Semua induknya Gimana? udah selesai dan sudah Sob. selesai. Udah Sob, yang Itu. lain aja lah. Udah, yang lain aja Sob. Oke. Udahlah, Oke deh. sampai situ udah cukup lah. Bentar. Biar penonton lah yang ini. Gimana kalau sekarang saya? Iya. Oke, gimana kalau sekarang saya yang bertanya kepadamu, Sob? Makasih ya. Gimana kalau sekarang saya? Mau nanya lagi kamu. Bukan mau nanya, tadi kan isu yang kamu tanyakan kepada saya. Isu itu tentang siapa yang diutus oleh Yesus. Kamu bilang roh kebenaran. Nah, roh kebenaran itu Ahmad. Dan kamu sudah mengakui bahwa Muhammad diutus oleh Yesus, betul? Nabi Muhammad ya diminta diadakan oleh Yesus melalui Bapa, betul? Oke, berarti Muhammad diutus oleh Yesus. Nabi Muhammad diutus oleh Yesus. Betul, baik, terima Itu kasih. permintaannya Baik, terima kasih. Terima kasih. melalui Muhammad. Bapa, melalui Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Bapa di surga. Aku nggak kenal Bapak. Tadi katanya malah Bapak gimana sih? Kok sekarang jadi nggak kenal tuh? Ini susah Itu kan loh gelar. kita ini. Aduh, berat ini. Itu kan gelar. Iya. Itu kan gelar. Oke, berarti artinya Bapa di surga Gini yang mengutus. bentar, ya Des, bentar, bukan berarti Yesus yang meminta, dia yang mengutus, berarti Yesus itu lebih hebat atau Bukan itu Tuhan yang saya bahas, juga. Sob. Bukan itu yang saya Ya bahas. makanya Yang saya bahas ini. dia hanya Yesus di- menubuatkan. Baik. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa di surga, betul? Betul. Oke, Bapa di surga itu adalah Allah, betul? Nggak ada keterangan. Nah, gimana sekarang? Giliran saya turutin Aku mau- maunya, mereka nggak mau. Aku mau jawab Gimana ada kalau nggak ada ini keterangannya. susah ini. Berat, saudara-saudara. Kayak gimana? Kalau nggak ada Oke, keterangan, sekarang saya tanya, aku Sob. itu nggak akan Oke. jawab. Baik, sekarang saya tanya. Pertanyaan saya begini. Siapa yang memilih Maryam untuk melahirkan Isa? Kenapa aku tadi ada telepon? Coba nih diajak ngobrol sama orang lain, mantan saya. Bentar. Sob, Des. kamu ngobrol sama suara orang mo- lain. suara kamu bentar. Suara kamu tidak terdengar karena masuk telepon tadi. Uncup ini loh. Udah ngomong capek-capek nggak ada. Oke, dengarkan saya. Sob, siapa yang memilih Maryam untuk melahirkan Isa? Memilih. Ya Tuhan lah. Oke, Allah. Baik. Pertanyaan saya. Siapa yang membuat Maryam hamil? A. Maryam sendiri. B. Malaikat. C. Allah. Atas kehendak Allah. Kenapa? Oke, Allah yang membuat Maryam hamil. Berarti anak yang ada di Bukan. dalam rahim Maryam dari siapa? Dari A. Suaminya Maryam. B. Dari Maryam sendiri. C. Dari Allah. Ya. Dari kekuasaan Allah. Terus Dari Allah. Baik. Berarti anak tersebut anak dari siapa? anak dari Maria. Iya, dari siapa itu? Ya. Bukan dari siapa-siapa. Dari kehendak Tuhan. Coba, jujur. Ayo jujur. Jujur. Memang kayak Saya ulangi lagi. gitu. Saya ulangi satu kali lagi. Memang kayak gitu. Saya ulangi satu kali lagi. Apakah Maryam membuat dirinya sendiri hamil? Ada.
Kagak. Berarti anak tersebut yang ada di janinnya itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Ya, itu berasal dari kehendak Allah. Oke, berasal dari Allah, betul? Bukan berasal dari Allah kayak gitu. Itu berasal dari kehendak Allah. Kehendak Allah gitu. Sudah mulai ngeles ini. Persis kayak RK sama Romo Apanya? Cafe ini udah mulai. Kamu yang betul-betul lah ngomong tuh, ya. Saya ulang Itu lagi, atas Sob. kehendak Allah. Pertanyaan saya, Sob. Dari siapakah anak yang ada di dalam rahimnya Maryam? Dari kehendak Allah. Oke, dari kehendak Allah itu dari Allah atau bukan? Bukan. Jawab sendiri aneh. Oke, sebentar. Kocak. Dari kehendak Allah itu dari Allah atau bukan? Ya, iya, semua Oke, dari Allah. Oke, berarti anaknya Maryam, anak yang ada di dalam rahimnya Maryam yaitu Isa, yaitu anak dari Maria. ayo berat, sungguh sulit, sungguh nekat yang nyata. Kenapa? Sulit. Anak dari Sob. Maria dia. Iya, anak dari Maria itu, apakah Maria sendiri yang bikin di situ? Enggak, atas kehendak Allah. Oke, berarti anak tersebut datangnya dari siapa? Dari kehendak Allah. Iya, kehendak Allah itu Allah atau bukan? Ya iya. Iya, baik. Kalau begitu, anak tersebut adalah anak dari Allah. Datangnya dari Allah, betul? Nah, itu maumu. Maumu. Bukan kayak gitu. Sulit ini Bukan berat. kayak- Uncup bukan takut kayak gitu. kebenaran. Bukan kayak gitu. Ya udah gimana? Itu maumu. Jelasin. Itu mau kamu. Nabi Jelasin. Isa itu memang kehendak Allah. Oke. Ya. Terus? Lalu ditiupkan ke rahim Maria. Ya. Lalu keluarlah Nabi Isa Oke, asal muasalnya dari? dari Allah. Oke, berarti Isa itu anak dari? Maria. Saya kasih Karena apa? Ini sulit. Karena ini apa Ucup. gini Des, ada Gimana? dalil kayak gini. Ya, ada dalil kayak gini. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Allah itu. Saya tidak tanya Allah itu berbeda dengan segala sesuatu, Sob. Betul ya, Nah, kamu bilang itu, Sob. Tapi makanya bukan itu yang bukan itu yang kita bahas, Sob. Ketika kamu bertanya kepadaku, ya, Yesus ini anak siapa? Ya, anak Maria. Bukan anak Allah. Karena dia bukan manusia, dia Tuhan. Paham? Baik, saya akan tunjukkan gini. Di dalam surat Az-Zukhruf, gini aja, saya tanya saja, Sob. Kalau memang Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Oh, pasti kalau punya anak. Oke, baik. Dan itu dikatakan oleh Tapi Muhammad. tertolak ya. Oke, coba buka surat Az-Zukhruf ayat yang ke-81 coba. Baik. Nanya Kalau lagi Allah punya anak, maka seluruh umat muslim dan Muhammad itu harus menyembahnya. Itu Al-Quran yang ngomong. Silakan. Az-Zukhruf ayat 81. Iya. Silakan. Menarik nih. Masa kamu tidak mau menyembah anak Allah? Aduh, gimana? Silakan. Az-Zukhruf ayat 81. Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Oke, memuliakan itu apa bahasa Arabnya? Terjemahan salah itu. Abidin. Awalul abidin. Nih. Abidin, ibadah, menyembah, betul? Beribadah kepadanya, betul? Menghamba, betul? Nih. Qul in kana lirrahmani walad fa ana awalul abidin. Katakanlah Oke. Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Oke. Kenapa? Kata memuliakan di situ kalau bahasa Arabnya beribadah, betul? Kata abid ya. Oke, berarti kalau memang betul Allah punya anak, maka seluruh umat muslim harus beribadah kepada anak tersebut, betul? Ya. Kalau dia Oke. punya anak, Kalau dia punya anak. Nah, sekarang kita buktikan apakah dia punya anak. Saya bisa buktikan kalau dia punya anak. Ayo. Saya akan buktikan kalau dia punya anak. Siapa anaknya? Yaitu Isa ibnu Maryam. Baik, saya tunjukkan. lah, enggak nyambung kamu ke Isa. Sebentar, oke. Siapa yang membuat atau menaruh janin di dalam rahim Maryam? Malaikat Jibril. Ya, dari siapa itu janinnya? Dari malaikat Jibril. Bukan dari Allah. Lah.
Kan Udah ditugas tukar kan lagi gitu. sekarang anak Jibril. Astagfirullah. Berat. Makanya ini rupanya ya, kagak paham rupanya. Nah ini ya dia. Makanya jangan sok tahu gitu. Sob, saya Jangan ulang dulu sok tahu sekali lagi. masalahnya. Kamu harus Ini jujur, bentar, Sob. bentar. Jujur ya, Sob ya. Jujur, Sob. Siapa yang membuat Maryam mengandung? A. Maryam sendiri. B. Laki-laki lain. C. Allah. Atas kehendak Allah. Jawab Allah. Baik. Udah C, tegas. Allah. Iya. Oke, C Allah. Baik. Jikalau ada seseorang membuat perempuan hamil, maka yang membuat perempuan itu hamil disebut A. Tetangga, B. Bapak, C. Paman. Itu manusia. Oke, sekarang siapa yang membuat Maryam itu menaruh begini? Siapa yang membuat Maryam itu nggak mengandung? Dari Allah. Dari Allah, ditugaskan berarti- kepada malaikat Jibril. Oke, Terus, berarti anak tersebut berasal dari Allah, betul? ya semua. Oke, berasal dari Allah. Maka kesimpulannya adalah janin yang ada di dalam rahim Maryam adalah anak dari atau anak Bukan. yang berasal dari Allah. Setuju? Bukan. Salah kamu kalau kayak gitu. Salah kamu kalau kayak gitu. Ya. Iya, salah Sulit kalau kalau udah kayak begitu, gitu kamu. Sob. Kalau udah begitu ya sulit. Mau gimana kita diskusi? Enggak, karena masalahnya sifat Allah itu dia bukan manusia. Iya, saya mengerti. Saya mengerti, Sob. Basir. Saya Makanya mengerti. ya apa yang terjadi pada Maria itu atas kehendak dia. Bukan Saya berarti mengerti ya. itu. Saya mengerti. Iya, Sob. bukan berarti Yang- bukan berarti bahwa dia meletakkan di rahim Maria itu adalah anaknya. Bukan. Iya, dari siapa anaknya itu? Dari kehendak Allah. Dari kehendak Allah itu dari Allah bukan? Ya dari Allahnya. Iya, berarti asal usul, asal muasal anak tersebut dari Allah, betul? Semua. Ya beda, Sob. Kalau kita dari Enggak. bapak dan ibu kita, dari benih ayah dan ibu, gimana? Aku juga dari Allah. Makanya Oke. kamu nggak paham Islam. Baik. Sekarang begini. Nggak Sekarang paham begini. Islam kamu. Aku Oke. juga dari Allah. Oke, kita belajar biologi sekarang. Kalau ada sel perempuan, sel telur dari perempuan yang ada di ovarium, dibuahi sel sperma Des, laki-laki. Tenang kejauhan dulu, ke situ. Ucuk. Tenang. Kejauhan ke situ. Tenang. Kita bahas ke situ. Sob, tenang. Kita berbicara fakta Bentar, saja. bentar. Kamu buang dulu. Kalau bahas dengan aku itu, Allah itu seperti manusia di dalam Sudah saya otakmu itu buang. buang dulu. Saya sudah buang Allah itu seperti manusia. Allah dikatakan laisa kamitslihi syai'un, betul? Dia tidak maka menyerupai ketika apapun. Oke? Baik, maka ketika Maria melahirkan seorang anak, maka artinya itu adalah anak Maria, bukan anak Allah, karena Baik. Allah bukan manusia. Dari siapa? Dari siapa anak itu berasal? Ya, dari kehendaknya. Iya, dari kehendak Allah itu adalah dari Allah, betul? Ya semua manusia hakikatnya dari Allah. Iya, bedanya kamu dengan saya dengan Isa, kalau Isa itu tidak dilahirkan dari pembuahan sperma laki-laki, setuju? Ya, Nah, sedangkan Isa dia dari sperma laki-laki tidak? tidak. Tidak. Berarti dari mana itu datangnya janinnya itu? Jabang bayi itu Ya, dari mana? atas kehendak Allah udah berkali-kali tadi. Iya, atas kehendak Allah itu kan asal usulnya dari Allah, betul? Allah yang buat itu, betul? Des, kau baca Yasin ayat 82 coba. Sulit ini kenyataannya. Enggak paham Islam Udah ini pucat, kayak gini ya. udah pucat. Makanya harus saya luruskan dulu gitu. Ya, pemahaman silakan. hadis nih. Silakan. Kau nih rupanya. Makanya kalau nggak paham Islam nggak usah bahas. Gitu. Baik. Nih, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Oke? Nah, artinya kamu Nabi Isa atau Yesus ya itu sama, semua dari Allah. Emang Atas dibilang firman-Nya. jadilah? Gak ada dibilang jadilah gitu. Melalui proses kelahiran kok. Mana jadilah nggak ada. Ya, ini- kan melalui proses kelahiran. Des, Betul. ini kun payakun itu berproses bahasa Arabnya. Mana itu nggak berproses, jadilah terus jadi. Ini berproses kun ini Gak ada fi'il prosesnya, amar. jadilah Aduh, jadi. sebentar. Gak ada. Dari ini putih, fi'il benang amar, sari, kata lalu perintah nih, buah, kun. lalu gak ada. Kun payakun. Kun ini perintah, payakun fi'il amar, Oke lah. ini fi'il mudhari. Fi'il Baiklah. mudhari itu Oke lah, saya mau tanya fi'il dulu mudhari Bapak, itu Des, bapaknya Isa siapa, Sob? dia tidak di ini. Bapaknya Isa siapa?
dia tidak dilahirkan dengan bapak, enggak. Oh, dia punya ibu nggak? Ibu, ya. Oke, ibu punya. Oke, yang bikin dia mengandung siapa? Yang bikin Maria mengandung? Kehendak Allah dah. Ya, kehendak Allah itu siapa? Allah bukan? Iya, Oke. semuanya. Allah lah yang menyebabkan Maria mengandung, betul? Ya, betul. Oke. Kalau ada seseorang menyebabkan perempuan mengandung, berarti seseorang itu disebut sebagai apa? Nah, makanya buang Allah itu kamu sebut orang. Gak nyambung. Kalau Allah ya, Ya, kalau Allah kamu sebut orang itu udah gak nyambung. Ya udah, intinya oke. Gak Baik, kita nyambung sudah dah. stop di situ, Sob. Oke, kita sudah stop di situ. Artinya begini. Yang jelas, kalau memang Allah punya anak, maka Muhammad, Yusufei, Zuma, seluruh orang Islam wajib menyembahnya. Setuju? Ya kalau punya anak, nyatanya Ya, enggak. kalau punya anak. Dan itu adalah anaknya, yaitu Isa. Ya. Udah, jelas. Enggak ada di Al-Quran. Ya, walaupun kamu Nggak tolak ada. kenyataannya, walaupun kamu Lah, tolak itu kenyataannya, Nggak- Isa nggak itu ada. adalah Nggak anaknya ada. Allah. Gimana? Nih, mari kita baca. Mari kita baca. Ya, nih, aku kasih ayat samamu. Ya, Ya, lah. nih ya. Nah, Kenyataan pahit ini. Ya, silakan. nih, Oke. baca. Surah Maryam ayat 88. Oke. Wa qalu takhadzar rahmanu walada. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Jeder. Terus. Enggak mempunyai Ya, anak. dibaca Dan satu tidak ayat mungkin lagi dong, bagi satu ayat Allah. lagi. Satu Ya. ayat lagi. Oh, baik. Terus? In fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Tidak seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah Oke. Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Oke, baik. Jadi Apa penyebabnya? Nabi Isa Penyebabnya? Nabi Isa itu hamba Allah. Dan Allah Oke. juga tidak mungkin mempunyai anak. Baik. Paham? Apa penyebabnya Allah Nggak tidak bisa punya kau tidak paksa, mungkin punya anak? Dis. Ya, apa Nggak penyebabnya Allah tidak mungkin punya anak? Nggak bisa kau paksa. Ya. Itu dalil. Bentar. Betul. Apa penyebabnya Allah tidak punya anak? Bentar, balik kamera. Apa penyebabnya Allah Apa tidak punya penyebab- anak? Karena dia bukan makhluk. Salah, so. Bukan itu. Penyebabnya Bukan ada di makhluk, dalam ya? surat Salah, so. Penyebabnya ada di dalam surat Pasti An-Naml. Al-An'am Al-An'am ayat 100. 101. Udah tahu. Coba, apa penyebabnya di situ? Iya, Apa? dia bukan makhluk masalahnya. Bukan, Jadi coba jangan baca kamu samakan ayatnya. dengan Bukan makhluk. masalah dia bukan makhluk. Penyebabnya apa? Tahu aku. Apa? Al-An'am kan? Apa penyebabnya? Ha? Karena tidak punya istri. Aduh, gimana? Iya, Itu tidak ayat punya istri itu. itu karena apa? Allah Ya, coba, menjelaskan di coba baca, situ ya. baca yang benar, baca yang benar. Dis ya. Baca yang benar. Bentar. Hmm. Makanya kamu kan mau ini ya. Mau dibaca Silakan, silakan. Uncup lemes dia teman-teman Udah. karena nggak dapat koin. udah ini. Karena nggak dapat koin Uncup Udah. lemes. Apa sih? Ayolah, Muslim ini Uncup Bentar. sudah lemes dulu karena koinnya nggak. Si Uncup wajahnya itu loh. Lesu, saya nggak semangat debat, orang Muslim nggak mau kasih saya koin mas. Ngapain? Debat. Framing aja kau. Framing. Aku tahu apa yang ada di dalam hatimu, Uncup. Ya, silakan. Kamu mirip-mirip sama RK, kamu 11-12. Ayo, silakan, Sob. Silakan. Oke, dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana- Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? betul. Dia Jadi menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. betul. Ya karena betul. dia bukan manusia, ngapain punya istri? Betul. Jadi ayat yang barusan kamu baca tadi, Sub, ya, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, itu berbicara tentang para pemfitnah kaum kafirun yang ada di Mekah yang mengatakan bahwa Allah itu punya istri, yaitu istri-istri mereka, anak-anak mereka itu Lata, Uzza dan Manat. Kenapa? Karena Allah tidak punya istri.
Nah, sementara tidak pernah ada suatu keyakinan bahwa Maryam itu istrinya Allah. Gimana? Nah, makanya Sob, ayat itu. Oke. Nggak seperti itu, cocokopi namanya. Baik. Artinya, bagaimana mungkin Allah punya anak sedang dia tidak punya istri? Berarti sebab musabab Allah tidak punya anak adalah karena tidak beristri, betul? Iya, karena dia bukan Oke. manusia itu. Betul. Apakah Maryam punya suami? Tidak. Apakah dia bisa punya anak? Bisa? Terus? Loh, Maryam tidak punya suami, tetapi bisa punya anak. Allah tidak punya istri dan itulah penyebabnya dia tidak bisa punya anak. Jadi maksudnya Nggak nyambung. nggak nyambung. Nggak nyambung. Nampaknya Iya, nggak nyambung gitu. Nampaknya Uncup kurang semangat dia karena apa? Karena tidak ada Enggak. Udah kenapa, Dis? Kenapa, Dis? Gak usah kita bikirin koin. Aku nggak bikirin koin. Oke lah. Ada. Sob, saya cuma mau bilang beginilah Sob. Intinya Apa dari pula? perdiskusian kita ini, kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kadang-kadang Sob, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu memang kalau tidak dipahami dengan teliti, akhirnya jadi kacau seperti itu Sob. Gitu. Intinya Makanya ada disiplin ilmu namanya ulumul. baik, betul, disiplin ilmu. Dan disiplin ilmunya itu Sob, sebenarnya membawa pengertian bahwasanya memang Isa itu adalah anak yang datang daripada Allah yang dititipkan ke dalam rahimnya Maryam. Bukan berarti Maryam itu istrinya, tidak. Maryam itu hanya digunakan sebagai media untuk melahirkan anak yang daripada Allah itu. Nggak mungkin Isa itu anak datangnya daripada Saiton. Dia datang daripada Aduh. daripada Des, Allah. Semua Makanya anak. sebentar, Des, biar saya selesaikan bentar. dulu Sob. Dia, Saya selesaikan dalam dulu Islam, dong. sedikit. Saya selesaikan dalam dulu Sob. Islam. Sebentar. Dalam Benar Islam, tidak? semua Satu-satunya. anak itu dari Allah. Semua anak dari Allah. Iya. Oh, berarti sesuai dengan Alkitab. Barang siapa yang membawa damai, dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Begitu, Sob. Barang siapa yang percaya disebut sebagai anak-anak Allah. Iya. Terima kasih. Nino. Semua anak, bukan cuma Nabi Isa, Iya, semua anak artinya- dari Allah. Baik, artinya manusia-manusia yang berbakti kepadanya, manusia-manusia yang menghamba kepada Bapa di surga akan disebut sebagai anak-anaknya. Setuju? Enggak. Nah, Syuli. Kalau aku nih berdata di Oke. kalau sama aku kalau nih. kalau silakan. Nih ya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam Ciptaan itu- tubuhnya. ciptaan Dan itu dia tambahan, Sob. menjadikan Itu- pendengaran, penglihatan hati bagimu, tetapi sedikit kali kamu bersyukur. Baik, jadi di sini Des, untuk seluruh manusia dia ini meniupkan, menyempurnakan rohnya, roh Allah semua. Nih, gedeinnya. Oke. Tuh. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya Oke. ke dalam tubuhnya. Semua manusia itu dari Allah, termasuk Nabi Isa Oke. atau Yesus. Oke. Mau kamu? Kalau kamu mengatakan seperti itu, jadi semua dari Allah, berarti kita harus gantian menyembah gitu. Oke, coba Hari ini coba aku sembah Edis. Oke, Hari ini coba. aku sembah Edis. Oke, besok coba baca sembah saya. baca gitu. surat An-Nisa 171 coba, Sob. Oh, kenapa ke situ? Ya, itu sebenarnya kesimpulannya itu Al-Qur'an itu Iya. Al-Qur'an itu ingin menyampaikan satu supaya kita sepakat, orang-orang Islam dan orang-orang Kristen sepakat. Coba bacakan. Bentar, Bacakan. bentar, Des. Aku Jangan konfirm takut. dulu sama kamu. Ya, bentar. Aku konfirm dulu sama kamu. Ya, bahwa semua manusia yang hidup itu berasal dari Allah, betul? Termasuk Nabi Isa. Oke, baca surat An-Nisa 171. Baik, kalau ke Anissa. Tapi jangan diedit loh, Sob. Karena kalau di terjemahan udah diedit. Karena apa? Takut nanti para penerjemah ini kalau dibaca umat, kalau diterjemahkan apa adanya, nanti Kenapa? banyak umat yang murtad nih. Nah, coba ayo. Bacakan tanpa tanda kurung. Yuk. Tanpa editan. Silakan. Oh, ya. Seru nih kita bahas ya. Nih, Yuk. bisa nggak baca? Ya bacalah. Terjemahannya aja langsung, Sob. Silakan. Nggak bisa baca, 13 tahun nggak bisa baca. Silakan. Ke terjemahannya aja langsung, Sob. Terjemahannya. Ada. Wahai ahli kitab, ya, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang sungguh benar, ya, kecuali yang sungguh benar.
Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan tiupan roh darinya. Nah, terus Oke, coba versi aslinya Sob. Jangan ada diciptakan, nggak ada di situ. Itu terjemahannya sudah berbohong semuanya. iya, masa? Oke, coba baca aslinya. Kenapa kamu memaksa? Coba baca aslinya. Di mana ada kata diciptakan di situ? Roh itu memang ciptaan. Nggak, dibaca di aslinya, coba. Di teks Arabnya. Ya ahlul kitab. Terus. Nah, nih, Apaan? ya ahlal kitab, la tajlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Innamal masihu ibnu Isa bin Maryam Rasulullah wa Oke, kalimatuh. sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya, betul? Terus? Oke. Terus? Terus nih, lanjut. Alqaha ila Maryamu wa ruhum minhu fa aminu billahi wa Oke, rasulihi. ruhu Wa la ruhu taqulu minhu. thalatha. Ruh darinya, betul? Ya ini. Oke, Betul. berarti betul bahwa Isa itu adalah kalimatullah. Ya. Oke, Kenapa? di situ udah jelas ayat itu bahwa Isa itu adalah firman Allah, betul? Ya, betul. Oke. Atas Dan, kehendak jadi betul. dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita dan kita Enggak. telah melihat Itu kemuliaannya. malah ngaco, itu. Jangan kau lari. Ke situ malah ngaco. Enggak. Firman Sob, itu sebenarnya- bukan menjadi manusia. Saya cuma kasih tahu begini, Sob. Sebenarnya Al-Qur'an Bukan jadi manusia, firman Gini, itu. Sob. Saya kasih tahu rahasia yang besar nih, ya. Ada sebuah penelitian yang sudah sangat mendalam nih, Sob. Cuman orang-orang Apa Islam pula? ya, begini. Sebenarnya, Sob, Quran itu sebenarnya tadinya itu adalah dokumen-dokumen Kristen Syria. Nama aslinya itu Kemana adalah pula kamu pembahasannya Aduh, melebar jangan terus? lari, Sob. Jangan lari. Coba gini. Tadi kamu tenang, aku ini heran sama kamu, Dis. Dari tadi lari melulu ke sana Bentar, kemari Sob, gitu bahas saya mau ini, kasih tahu bahas rahasia. itu. Dengar, ini Sabar rahasia, dulu. Gini, fokus di satu tema dulu. Iya, itu kan sudah dikatakan dalam Quran. Sesungguhnya Isa itu adalah kalimatnya dan roh darinya. Kalimatnya itu berbicara tentang Isa sebagai kalimatullah atau firman Allah yang menjadi manusia. Nah, iya. permasalahannya Masalahnya gini, kamu nggak dengar dulu, menanyakan. Sob. Itulah yang dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Oh, beda, adalah salah. firman. Dengar dulu, tenang. Lain, beda. Baik. Begini, Sob. Jadi, Sob, ada rahasia besar yang kalian tidak tahu. Kenapa orang Islam bingung sebenarnya Al-Quran itu apa? Sampai sekarang, Sob, ada berbagai macam pendapat tentang apa sebenarnya Al-Quran. Ada yang mengatakan Quran itu berasal dari kata qara'a, ya, yang artinya bacaan atau mengumpulkan. Kesana kemari Dengar pembahasannya. dulu, saya belum selesai. Tenang. Fokuslah satu gitu yang dibahas. Jadi begini. Jadi semua pendapat-pendapat para pakar-pakar, para ulama-ulama Islam itu semuanya salah, Sob. Jadi Quran itu sebenarnya berasal dari bahasa Syria yang bahasa aslinya itu tenang dulu, Sob. Tenang. Saya belum selesai loh. Yang sudah dibahas kamu Takut bahas dia. lagi. Yusuf Benar, takut kalau benar. dibahas kebenaran ini, takut. Kenapa kamu nggak memberikan aku kesempatan bicara? Jangan Cobalah, jangan gini, bahas Dis. itu, Dis. Nanti umat awam pada murtad, Dis. Jangan, Dis. Maksudku ya, Silakan. kalaunya kita berdiskusi, jangan yang telah lalu kita diskusikan lalu didiskusikan lagi gitu. Bukan, Buat karena apa? itu gini, karena kamu mengetahui di dalam hatimu bahwa apa yang disampaikan Edis ini benar, tapi umat muslim awam tergoncang nanti kalau mengetahui hal kebenaran ini. Kacau Dis. semua. Oke. Tadi aja tuh tentang masalah bentar. Masalah Takut kalimat dia kalau tadi. bahas- Ya. Ya udahlah. Kalimat tadi yang kamu maksud Hmm. itu diciptakan Isa dari kalimatnya dan ruhnya. Itu Nggak ada sama di situ kata seperti diciptakan. semua manusia. Nggak ada di situ diciptakan. Sama semua. Kalau kita baca bahasa Arabnya, Isa ya kalimatuhu waruhu minhu. Ya kan? Isa Ini itu kan yang adalah kamu kalimatnya. Iya, kalau Makanya dalam nih gua ajarin nih, terjemahannya, ya. kalau dalam terjemahannya memang ada kalimat diciptakan. Coba bahasa aslinya dong. Baik. Hmm. Baik. Bentar. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan. Ini kan yang kamu maksud. Kata-kata diciptakan itu merupakan Hilangin ya. penyesatan Aku karena hilangin dalam aja. bahasa Arab Aku yang nggak ada hilang- di situ. Oke, baik, aku hilangin ya. Itu adalah utusan Allah dan Kalimatnya. dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam ya dengan roh darinya. Maka Dan roh darinya. berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Oke? Oke.
Jadi yang kamu masalahkan di sini ya tanda kurung ciptaan kan kayak gitu. Des, kamu perlu tahu ya. Ini aku kasih ayat sama kamu ya. Nih, aku ajarin kamu nih. Uncup Quran surah lemas, ya. Yasin. Lemas Uncup. Ya, bentar. Biar kamu tahu ya. Quran surah Yasin ayat 82. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu dia hanya berkata jadilah maka jadilah sesuatu itu. Dia berfirman. Oke? Oke. Nah, terus ya di Quran surah As-Sajdah, As-Sajdah ayat 32. Bentar. Nah, Oke. Quran surah As-Sajdah nih, Dis. 9. Aduh. Yang Islam jangan demo di kolom komentar. Kalian ketik saja follow biar kalian kalau kurang puas dengan Yusuf biar gantian Yusuf. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan rohnya ke dalam tubuh dan dia menjadikan pendengaran hati bagimu sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, kalau ku hilangkan juga kan di sini ya, ku hilangkan ciptaannya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan rohnya kepada seluruh manusia. Jadi kalimat dan roh itu ya dari Allah semua. Kamu, saya, Nabi Isa semuanya. Oke. Baik, bisa saya tanggapi? Gitu. Bisa saya tanggapi sekarang? Oke, apakah kalimat Allah itu adalah ciptaan Allah? Kalimat itu sifat. Bukan. Apakah kalimat Allah itu adalah ciptaan Allah? Bukan ciptaan atau Tuhan, bukan. Oke, kalimat Allah bukan Itu ciptaan Allah. sifat Bukan Allah Maha berkalam. bukan ciptaan. Sifat. Ya, bukan ciptaan. Berarti artinya Isa itu sebagai kalimatnya berarti Isa itu adalah mengejawantahkan apa-apa yang diucapkan oleh Allah, betul? Artinya perkataan Isa itu adalah perkataan Allah juga, betul? Baik. Kalau begitu nih, ya. Kalau begitu kamu baca ayat ini nih. Silakan. Cuma di celana. Kampanye mencret aku itu selalu ada datanya. Ya, silakan. Katakanlah silakan. Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu. Selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, ya, meskipun kami datangkan tambahannya sebanyak itu pula. Oke. Jadi, Nabi Isa itu hanyalah salah satu dari banyaknya kalimat Allah. Paham? Oke. Kalimat Allah itu banyak. Siapa kalimat Allah selain daripada Isa? Banyak. Dalilnya? Di sini dituliskan. Ini katakan Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, Iya, menuliskan Banyak. tentang sosok Isa kan? maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Ya, iya, nggak ada yang bertentangan di situ. Artinya, Ya, siapa meskipun siapa kami seorang datangkan tambahan sebenarnya. baik, siapa Jadi, seorang nabi biar yang kamu bergelar paham, kalimat Allah? Ya, jadi Nabi Isa itu adalah salah satu dari tidak terbatasnya kalimat Allah. Dah, Baik, sebutkan satu orang yang bergelar kalimatullah selain Isa. Nabi Musa, Mana dalilnya? kalamullah. Mana dalilnya? Itu gelar dalam Islam. Nggak ada dalilnya. Ya Nabi Musa. udah, kalau nggak ada dalilnya mau gimana, Sob? Oke lah, Sob. Ini sudah jam Bentar. 1:30, Sob. Sekitar 15 menit lagi 1:30. Di sana udah 1:30. Gimana? Kamu mau istirahat? Ya, kamu nggak istirahat. Udah 2:30 malam loh nih. Ya udah, kalau gitu Oke. nanti kita sambung lagi ya. Kita lanjut lagi besok lagi ya, Sob ya. Oke, gitu Sob. Maafkan kalau ada kata-kata yang menyinggung, kalau ada kata-kata yang salah. Ini hanya sekedar debat dan diskusi ya. Jangan kesurupan langsung tiba-tiba penistaan agama, itu repot nanti. Oke, gitu aja Sob, kata penutup dari saya. Silakan Sob, ada kata penutup? Oke ya teman-teman semuanya ya, gini, saya menyampaikan kepada Anda semuanya ya, kalaunya tidak mumpuni, janganlah ya berbicara di room edis ya dengan modal nekat, jangan gitu. Karena hanya jadi tertawaan, kan kayak gitu. Makanya jangan modal nekat gitu. Ini teman-teman ya, ini rival lama saya masalahnya. Saya lebih tahu tentang dia daripada ente-ente semua yang 19.000 ini. Ya. Sob, banyak Saya yang tahu inbox tentang dia. Emang ada yang inbox ngeritik gitu, Sob? Ada. Pasti ada. Pasti ada. Oke lah. Pasti Baik. ada. Merasa Pasti mereka ada, lebih kayak merasa mereka lebih jagoan gitu ya? Iya. Gitu. Oke lah. Oke lah. Ya suruhlah itu mereka naik ke maksudnya sini gini. gitu, Sob. Ya, jangan. Karena apa? Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha
Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Artinya, yang artinya mithluhum. Kau nggak ngerti kan? 13 tahun ya nggak bisa artinya baca. apa sob kan? Orang-orang juga pada nggak tahu sob gimana. Dan sesungguhnya Allah ya telah menurunkan Al-Quran untukmu sebagai kekuatan. Nah, apabila kamu mendengar orang kafir tuh menghina-hina Al-Quran, maka janganlah duduk bersama mereka. Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai ya dia membicarakan pembicaraan yang lain. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan Edis dan orang kafir serta munafik di dalam neraka selama-lamanya. Itu terjemahnya. Gitu. Oke. Tapi begini sob, begini. Selama diskusi sob, kita jujur-jujuran aja sob. Memang kita akui ya, ada yang memang model diskusinya itu maki-memaki, ya hujat-menghujat, bukan sebuah diskusi ada. Tapi ada juga yang modelnya itu ya edukatif begitulah. Kita memang benar-benar berdebat begitu. Tapi kalau model-modelnya sudah menghina, memang saya setuju sob. Saya kasih contoh ya sob ya ini sob. Saya kasih contoh satu sob. Kalau udah seperti ini, berarti kan sudah tidak sehat lagi perdiskusiannya. Begini sob. Ini contohnya sob. Si Robert. Nah kalau seperti ini ya gimana sob nih? Contohnya nih. Sebentar nih, misal nih. Muhammad itu dicekik oleh yang katanya ketemu dia baca. Muhammad bilang apa? Aku buta huruf, tidak bisa baca. Thank you buat teman-teman semua masih di OFM. Ini cerita tentang si Nabi Mukondo yang menggapai Ya aku nggak ini. Nggak ini. itu binatang. Si Nabi Mukondo buta huruf. Si Oke, Dis. Nabi Mukondo Udah, yuk rumput. binatang. Si Nabi Mukondo Udah. binatang. Nah, kalau seperti itu sob, memang kalau udah seperti itu udah nggak sehat sob. Saya sepakat begitu. Kalau udah mengatakan Nabi Mokondo buta huruf mengawini binatang seperti itu, memang kalau gitu saya nggak sepakat sob dengan diskusi-diskusi model seperti itu. Itu namanya diskusi-diskusi model mencari rusuh. Nah inilah orangnya, gitu sob. Nah ini si Robert anak pendeta. Des. Kenapa kamu baper banget sama Katolik? Aku heran samamu ya. Baper, nggak ada Semua baper kamu sob. hantam. Mana mukamu mana? Gini Dis. Saya balikin kamera saya. Bentar, aku ngomong dulu sedikit. Coba dengarkan aku. Aku Ya, itu heran samamu. Ya, kamu serang Islam, kamu serang Katolik, kamu serang Protestan, kamu serang Tritunggal. Lu yang benar itu kayak gimana? Baik, jadi begini sob, banyak orang itu tidak memahami apa yang saya sampaikan. Walaupun jumlah mereka itu hanya sekitar 20% saja. Tapi walaupun 20% itu jumlahnya ya lumayan banyak. Begini sob, saya itu tidak pernah menyerang. Saya itu hanya membela apa yang difitnahkan. Contoh sob, contoh. Ketika kalian nih, kalian kan orang Islam sob, bilang sama saya bahwa roh kebenaran itu yang dimaksud itu adalah Muhammad. Nah, makanya saya bantah. Kan saya bantah. Bagaimana mungkin kalau Muhammad itu roh kebenaran, tetapi apa yang dikatakan oleh dia berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Contoh, mengenai Muhammad menjanjikan nanti di surga ada, nah itulah. Nanti kalau saya sebut nanti tersinggung. Nah, ketika saya bilang begitu, nah itu membuat orang berpikir bahwa saya menghina. Kan memang betul sob, di dalam surat An-Naba ayat 33, dijanjikan bidadari-bidadari yang berpayudara besar. Nah, waktu saya bilang begitu, katanya saya menghina, gimana menyerang? Tidak menyerang, sob. Terus yang kedua, ada seseorang namanya Rokok Kudus, alias apa itu namanya? Aduh, namanya siapa sih? Nih, sob. Dia ternyata ngaku mantan pendeta, ternyata sob nih, saya tunjukin. Ngakunya dia mantan pendeta, ternyata mantan ustadz. Sebentar, saya tunjukin ya, sob ya. Nih, saya tunjukin. Nih ya. Saya putarin lagi, sob. Coba dengerin ya, sob ya. Dengar ini. Nunjukin apa sih kamu sama aku? Ya, tidak ada guys. Tidak ada. Saya minum air dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pendeta juga Bu. Dalam kitab Didake Bu, kitab ajaran para rasul, formulanya itu Bapa dan Putra dan Roh Kudus tidak boleh ada tambahan dan pakai ayat. Nih, saya ulangin ya. Ini orang yang sama nih. Coba dengerin, Sob. Dengerin. Tidak ada guys. Kamu nunjukin apa sama aku? Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Nah, itu sob pempitnah seperti itu. Nih, saya balikin nih kamera saya. Gini, sob. Jadi, ketika kalian orang Islam mengatakan sesuatu kepada Alkitab kami dengan pelintiran-pelintiran tertentu, saya jawab, sob. Nah, kemudian juga ketika Rokok Kudus memfitnah Alkitab dengan mengatakan Tuhanlah yang menyuruh menyembah patung, saya jawab, saya hajar begitu loh. Mana dalam Alkitab Tuhan suruh sembah patung? Nah,
Lalu perspektif orang menangkapnya sebagai menyerang. Gitu, Sob. Nah, sedangkan tadi si Rokok Kudus sama PC The King, nah itulah yang mengeluarkan statement-statement tidak, yang jurusnya Des, itu atau gini, formatnya gini, itu tidak gini, benar. kawan. Gitu. Ya. Mana? Gini. Kan? Aku itu nggak mau tahu urusan kalian gitu. Karena memang sudah tertulis di Al-Qur'anku. Kalian itu akan berpecah belah. Lagi-lagi kebenaran Al-Qur'an itu terbukti. Salah, Sob. Sadaqallahul azim. Muhammad berkata umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, ya Nasrani kalian itu 72. terpecah. Islam juga Kalian terpecah itu jadi terpecah. 73 golongan. Loh, Sob, ketika kamu menuduh seperti itu, Sob, ada sesuatu yang sebenarnya menampar dirimu sendiri. Coba. Itu Muhammad membuktikan berkata, kebenaran Al-Qur'an masalahnya. masalahnya Islam kan juga termasuk di dalamnya. Gimana sih Ucup ini? Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani 72 Nih, golongan. Islam malah 73. Artinya Islam lebih banyak. Gimana sih Ucup ini? Berarti Islam lebih banyak nggak, Sob? Ucup nangis lagi dia. Lemes Ucup ini, nggak tahu kenapa sih Ucup lemes. Apanya lah, Mas? Kamu Bentar. lemes dari tadi loh. Lemes. Oh, koinnya juga mana ini? Main dikit. Ya, bentar. Ucup, Bentar, Yes. koinnya sedikit jadinya lemes. Sob, tapi percayalah Sob, gini Sob, kita murnikan dulu niat kita Sob. Kalau kamu ingin berdakwah saja. Jangan tujuanmu koin, sama seperti Rokok Kudus, tujuanmu koin. Koin-koin buat rokok. Sob, saya tanya Sob, kamu merokok nggak Sob? Nggak merokok, baiklah. Kalau mereka itu Sob, mereka merokok Sob, Rokok Kudus, PC The King, bahkan sambil live itu Yesus katanya, baru gini Yesus, gitu. Itu kerjaan mereka itu kayak gitu Sob. Oke lah Sob, gitu aja. Ada lagi yang mau disampaikan? Besok lagi kita debat lagi. Ya udah. Oke, baik. Nanti aja Gitu dah aja. aku nunjukin kebenaran Al-Qur'annya. Baik, kapan-kapan lagi kita berbantah lagi. Baik, gitu aja Sob ya. Selamat malam Oke. Sob. Sampai jumpa Malam. lagi. Baik, terima kasih. Ya. Iya teman-teman sekalian, karena sudah jam 12:30, jadi bagaimana teman-teman? Apakah kita mau lanjut lagi atau bagaimana? Apa yang perlu kita bahas nih? Waduh, makasih Bang Jackson, makasih Bang Jackson, makasih Bang JB. Thank you Bang ya, thank you. Lanjut bahas apa? Debat dengan Islam sudah. Debat dengan siapa lagi? Para pemfitnah yang mengatakan Alkitab atau Tuhan dalam Alkitab menyuruh sembah patung sudah. Apalagi sekarang. Jadi kita teman-teman, walaupun ya, ini saya kasih tahu nih, walaupun kita itu debat, walaupun kita itu beradu argumen beda pendapat, janganlah kita itu motivasinya itu rusuh gitu loh. Enggak, motivasi kita itu benar-benar mencari pengetahuan gitu loh. Kalau motivasi kita, cobalah, kan ada orang naik sini. Tuhanmu dilahirkan dari dari lubang ini ya. Coba. Motivasinya itu loh, motivasi kita itu diskusi gitu loh. Kalau diskusinya baik, ya hasilnya itu juga nanti mudah-mudahan baik begitu. Itu saja udah kita berusaha mati-matian baik aja, hasilnya aja belum tentu baik, apalagi kita mulai maki-memaki seperti itu. Gimana teman-teman? RK mengintip. Oh iya udah pasti. Biar dia ingat dengan kenang-kenangannya ini. Oke, kita mengenang dulu ya. Mengenang dulu bagaimana Rokok Kudus ya. Sebentar nih saya putarkan. Oke. Asapnya tidak ada, guys. Asapnya tidak ada. Saya minum air dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pendeta juga, Bu. Saya pendeta juga, Bu. Dalam kitab Tidake, Bu, kitab ajaran para rasul, formulanya itu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebentar. Wait a minute. Wait. Pendeta. Guys, asapnya tidak ada. Saya minum air dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun. Astaga. Ya udahlah. Tapi saya cuma mengharapkan bertobatlah ya, bertobat. Ayo kita ya, kalau ada kesalahan kita sama-sama perbaiki diri. Bukan berarti saya juga tidak punya kesalahan. Toh juga ada, tetap juga ada begitu. Kita sama-sama memperbaiki diri. Cuman janganlah kita itu menganggap bahwa kita itu sebagai tolak ukur kebenaran. Makanya saya nggak pernah loh. Anda mau berapa urusan Anda nggak pernah saya bahas-bahas gitu loh. Nah sementara orang-orang ini ribut gitu loh ngurusin saya. Setelah selidik punya selidik, ternyata ribut ngurusin saya itu karena urusan berkat, urusan iri dengan berkat orang lain. Ya, iri. Kenapa sih kamu iri dengan berkat orang lain? Kenapa sih kamu itu cemburu?